Kisah ini dimulai dengan seorang pekerja Jepang biasa bernama Takaru yang sedang dalam perjalanan pulang dari kerja. Ia duduk untuk menonton TV, merasa bosan dengan rutinitasnya yang monoton. Takaru menyalakan TV, berpikir itu akan baik untuk mendapatkan perubahan, menatap figur di TV. Kacamatanya mulai bersinar terang, dan ia terteleportasi ke dunia yang aneh. Seorang lelaki aneh menyambut Takaru dengan secangkir teh, membuatnya bingung. Lelaki itu menjelaskan bahwa dia adalah manajer tata surya untuk dunia mereka. Takaru menyaksikan lelaki itu menciptakan planet mini bernama Madius di ujung jarinya. Manajer itu memberitahu Takaru bahwa planet Madius adalah tempat yang tidak ramah di mana tidak ada peradaban yang bisa berkembang. Dia menuangkan setetes air pada planet mini itu, mengatakan ini adalah efek yang akan Takaru miliki setelah dia pergi ke Madius. Takaru merasa terkejut dengan tanggung jawab mendadak ini, sehingga manajer itu mengungkapkan bahwa dia akan kehilangan jiwanya karena dia sudah mati. Terkejut, Takaru merasa tidak punya pilihan, dan lelaki itu menjelaskan bahwa dia akan mendapatkan kekuatan khusus untuk membantunya di dunia baru. Dia memberi Takaru mana tak terbatas dan bertanya apakah dia menginginkan lebih banyak kekuatan, jadi dia meminta harem yang imut. Manajer itu mengangguk sebelum memberi Takaru kemampuan pencarian yang diperluas untuk menemukan dan menjual barang langka. Setelah menuliskan lebih banyak kekuatan untuknya, manajer itu memberitahu Takaru bahwa dia akan memiliki tas tanpa dasar untuk menyimpan semua jarahannya dan kemampuan untuk berbicara bahasa Median. Tiba-tiba, tubuh Takaru mulai menghilang, dan manajer itu berpikir dia mungkin telah membuatnya terlalu kuat. Melihat pasangan Takaru, manajer itu merasa khawatir, tetapi mengatakan padanya bahwa dia akan baik-baik saja. Takaru merasa seperti dia akan ditipu habis-habisan, tetapi penglihatannya memudar menjadi hitam saat dia memasuki dunia baru. Segera, dia terbangun bersandar pada sebuah pohon di hutan yang subur. Ketika dia melihat ke atas, Takaru melihat planet berperingkat besar di langit. Dia bangun untuk mencari lebih banyak orang. Setelah berjalan beberapa lama, Takaru menemukan sebuah desa, tetapi merasa khawatir karena dia tidak punya uang. Mengingat kemampuan pencarian manajer, dia mencoba mencari item. Tidak ada yang terjadi, jadi Takaru terlihat seperti orang bodoh dengan tongkatnya yang terhunus. Berpikir dia mengacaukan mantra, dia mencoba menulis mantra di tanah. Mantra pencarian akhirnya aktif dan mengungkapkan lokasi beberapa item di sekitarnya. Takaru memindai salah satu item, mengetahui bahwa itu adalah rumput malam peringkat B. Bersemangat dengan peringkatnya, dia memungut rumput itu sebelum bangun untuk mengambil item lainnya. Namun, Takaru kecewa karena semuanya berperingkat E, lalu dia menemukan batu yang cantik. Tetapi pindaian mengungkapkan bahwa itu sebenarnya adalah kotoran monster. Takaru terkejut bahwa kotoran itu sebenarnya berperingkat C dan menyimpan itemnya di dalam tas. Dia pergi untuk menjual item-item itu di desa dan menemukan penjaga yang sedang menguap di pintu masuk. Penjaga itu terkejut dengan tingginya dan bertanya apakah dia seorang kesatria. Namun, Takaru menjelaskan bahwa dia hanya seorang pengumpul, dan penjaga itu memperkenalkan dirinya sebagai Kapten Marlow dari pertahanan desa. Marlow berjalan untuk membuka pintu, menjelaskan bahwa desanya memiliki toko serba ada untuk membeli rempah-rempah Takaru. Saat Takaru masuk, dia merasa malu dengan tatasan penasaran di sekitarnya. Dia berjalan ke toko serba ada, dan pemilik toko bertanya apakah dia membutuhkan sesuatu. Takaru bertanya apakah dia bisa menjual kotoran monster, dan pemilik toko merasa bersemangat dengan kualitas item itu. Dia memberitahu Takaru bahwa itu akan dijual dengan harga 1 koin emas, jadi dia bertanya apakah itu akan cukup uang untuk menginap di penginapan. Pemilik toko menjelaskan bahwa 1 koin emas dapat membayar 2 malam di penginapan, yang biayanya 500 rafes per malam. Takaru terkejut bahwa kotoran itu sangat berharga dan dengan senang hati menerima harga pemilik toko. Pemilik toko menggosok-gosok kotoran yang mengilap itu di wajahnya dan bertanya apakah Takaru memiliki lebih banyak material. Takaru memberinya semua rempah-rempah, membuat takjub pemilik toko dengan keahliannya. Pemilik toko bertanya mengapa dia menjual barang langka di tokonya yang kecil, jadi Takaru mengatakan bahwa dia adalah pedagang keliling. Berpikir dia memiliki keahlian, pemilik toko meminta Takaru untuk pekerjaan serius. Dia meminta beberapa biji mitril langka dari Gunung Timur, dan Takaru meminta peta lokal.
Pemilik toko mengangguk sebelum membayar Takaru 360.000 raves untuk semua itemnya. Mata Takaru melotot melihat semua uang itu, tetapi pemilik toko memperingatkan bahwa dia akan menemui monster di gunung. Dengan uangnya, Takaru memesan penginapan untuk beristirahat. Seorang karyawan penginapan masuk ke kamar dengan bak air panas. Dia memberitahu Takaru dia bisa membersihkan tubuhnya dengan air, dan dia bertanya di mana dia bisa mendapatkan bak mandi penuh. Dia mengungkapkan bahwa hanya bangsawan yang mampu bak mandi penuh di dunia mereka, tetapi Takaru juga bisa meminta seorang penyihir air untuk itu. Bersemangat untuk menggunakan sihirnya sendiri, Takaru mengambil mangkuk itu dan memberi gadis itu sejumlah uang yang baik untuk dinikmati. Setelah mengantarnya pergi, Takaru mencoba melantunkan kata-kata untuk bak mandi air. Kata, bersih, menciptakan semburan air yang membersihkan tubuh Takaru secara mendalam. Di luar kamarnya, gadis itu terkejut dengan suara euforia Takaru. Dia merasa senang tubuhnya bersih, tetapi merasa frustrasi karena dia tidak bisa berendam dalam bak mandi penuh yang nyaman. Keesokan harinya, Takaru mengumpulkan lebih banyak rempah sebelum menemukan simbol sekop, dan memeriksanya. Dia menemukan kerangka membusuk yang mengenakan perlengkapan bertarung. Takaru jatuh terkejut, menyadari bahwa itu adalah jasad seorang petualang yang gugur. Dia mengambil jimat berisi surat dari saudara perempuan petualang itu. Takaru mengetahui bahwa petualang itu sedang mencari uang untuk menyembuhkan penyakit ayahnya, tetapi saudara perempuannya ingin dia pulang. Merasa sedih untuk jiwa yang gugur itu, dia membuat kuburan untuknya dan menawarkan doa. Setelahnya, dia menciptakan penghalang sihir di sekitar dirinya dan menggunakan beberapa bahan bakar untuk menyalakan api. Takaru menempatkan panci di atas api dan mengisinya dengan air dan sayuran untuk membuat rebusan. Dia kemudian menambahkan daging ke dalam rebusan dan menyaksikan panas memasak bahan-bahannya. Setelah rebusan siap, Takaru mencicipinya dan merasa enak. Dia memuji dunia langit es karena memberinya begitu banyak rempah yang beraroma. Setelah makan, Takaru menuju ke hutan putih naga kuno. Mengetahui ada monster berbahaya di dekatnya, dia menciptakan cahaya dengan mantra. Cahaya itu mengungkapkan beberapa rempah di sekitarnya, dan Takaru kecewa karena tidak ada or. Merasa bersyukur belum menemukan monster. Dia mulai memetik rempah-rempah. Takaru berpikir bahwa bau badannya yang mengerikan mungkin mengusir monster dan mulai dengan gembira melesat melalui hutan. Dia segera menemukan cahaya di ujung terowongan dan mengikutinya untuk keluar. Namun, Takaru berlari langsung ke jurang dan mulai jatuh ke dalam lubang. Dia dengan tergesa-gesa melantunkan seluruh kamus dan akhirnya menemukan mantra untuk terbang. Cahaya mantra mengelilingi tubuhnya dan dengan anggun membantu Takaru mendarat di tanah. Dia duduk lega, tetapi memperhatikan simbol-simbol untuk biji di sekelilingnya. Takaru mengeluarkan palu dan mulai menambang semua biji. Dia memecahkan sepotong dan mengetahui itu adalah biji perak, tetapi gagal menemukan mitril. Dia menggunakan mantra pencarian lagi dan menemukan biji tersembunyi, tetapi merasakan tanah bergetar di sekitarnya. Dia memutuskan untuk mengambil biji itu dan cepat pergi, menggunakan mantra bola api untuk mengungkap batu yang tersembunyi. Begitu mantra menghancurkan batu, Takaru menemukan beberapa potongan kecil mitril jauh di dalam. Dia kecewa dengan jumlahnya yang sedikit dan mengabaikan tanah yang bergetar untuk mencari lebih banyak biji. Dia menjelajahi sisa gua dan menemukan danau bawah air yang masih asli di kedalamannya. Dia bergegas memindai air dan mengetahui bahwa itu adalah air elemen sihir peringkat SS. Takaru bersemangat dengan penemuan berharganya, tetapi mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah air dari sarang naga kuno. Suara berat bergema, menanyakan identitas penyusup, tetapi Takaru mengabaikannya dan bertanya-tanya bagaimana mengumpulkan airnya. Dia mencoba meminum airnya, tetapi tiba-tiba airnya meletus saat naga keluar. Dengan marah dia memerintahkan Takaru untuk berhenti mengabaikannya, dan dia menyaksikan makhluk itu dalam diam. Naga itu memperhatikan betapa tenangnya dia di hadapannya, dan Takaru meminta maaf karena menyusup ke sarangnya. Saat naga memeriksa tubuh Takaru, dia merasa aneh tunduk padanya. Naga itu merasa menghormati keberanian Takaru dan menanyakan identitasnya. Takaru memperkenalkan dirinya sebagai manusia, membuat naga itu terkejut dengan jumlah mana yang sangat besar di tubuhnya. Naga itu mengungkapkan bahwa mana Takaru memaksanya untuk bangun, tetapi dia merasa bingung.
Naga itu memberitahu Takaru bahwa mananya sama kuatnya dengan miliknya, dan Takaru akhirnya menyadari bahwa dia sedang berbicara dengan binatang buas kuno. Naga itu mengangguk dan memperkenalkan dirinya sebagai Valdias. Takaru bertanya apakah dia bisa memanggilnya Val dan Val setuju. Dia meminta bantuan Takaru, mengatakan bahwa dia bisa membangkitkan anak-anaknya dengan kekuatannya yang luar biasa. Takaru terkejut, jadi Val menjelaskan bahwa elemen sihir telah stagnan di sekitar sarangnya. Dia menawarkan untuk membayar Takaru atas jasanya, dan memanggil gumpalan besar biji mitril murni sebagai hadiah. Takaru bertanya kepada Val di mana telurnya, dan naga itu memanggil telur hitam besar dari air. Dia mengirimkannya kepada Takaru, yang mendekatkan telur itu ke telinganya, dan mendengar detak jantung samar bayi naga di dalamnya. Takaru bertanya-tanya bagaimana membangunkan bayi di dalam, dan Val menyuruhnya menuangkan mananya ke dalam telur. Val menjelaskan bahwa itu seperti menciptakan mantra cahaya, jadi Takaru memutuskan untuk memanaskan telur. Setelah dipanaskan, telur itu melepaskan aura yang kuat, dan mulai menyedot semua mana Takaru ke dalamnya. Val mulai tertawa seperti penjahat, dan Takaru menyadari dia ditipu oleh binatang tua yang curang, kehilangan kekuatannya. Penglihatan Takaru memudar, dan dia merasa sendiri tenggelam dalam air. Takaru mendengar suara aneh dalam mimpinya, memarahinya karena begitu ceroboh. Seorang lelaki muncul di depan Takaru, dan menunjuk bahwa dia seharusnya lari dari naga itu. Lelaki itu memberitahu Takaru bahwa dia telah mempermainkan planet Madius selama ribuan tahun, tetapi Takaru sudah mengguncang seluruh dunia pada hari keduanya di sana. Lelaki itu berpikir bahwa kecerobohan Takaru akan melemahkan perlindungan manajer luar angkasa, sebelum mengingat bahwa dia menginginkan pasangan yang imut. Saat mata Takaru mulai menutup lagi, lelaki itu berkata dia pantas mendapat masalah. Sebelum Takaru bisa meminta penjelasan, penglihatan itu memudar, dan dia terbangun di dunia nyata. Takaru mendengar suara imut menjerit-jerit di gua yang gelap, dan Val bertanya apakah dia baik-baik saja. Takaru berpikir Val mengerjainya dengan suara palsu, dan menggunakan mantra cahaya untuk mengeksposnya. Namun, dia menemukan seekor anak naga yang menciak padanya, yang langsung melompat ke wajahnya. Setelah Takaru menurunkan bayi naga itu, Val memintanya untuk menamainya. Takaru terkejut bahwa Val membiarkannya menamai anaknya. Naga itu menjelaskan bahwa anaknya sudah memiliki nama naga, tetapi Takaru harus memberinya nama umumnya. Takaru bangun dan mulai berpikir keras, dan memutuskan untuk memanggilnya B untuk warna hitam. Menyukai nama barunya, B mulai menjilati wajah Takaru untuk menunjukkan penghargaannya. Val memanggil anaknya dengan nama lengkapnya, Black Nobi Valdius, dan berterima kasih kepada Takaru untuk nama panggilan yang cocok. Kemudian, dia mengizinkan B untuk bepergian keliling dunia dengan Takaru. Takaru merasakan bayi itu bergabung dengan partainya, dan mengingatkan Val bahwa dia harus menghabiskan waktu dengan bayi barunya. Dia pikir Val tidak seharusnya mempercayai orang asing dengan bayinya, tetapi Val mempercayai Takaru karena dia lebih kuat darinya. Dia kemudian melemparkan sinar pada tas Takaru sebelum tenggelam kembali ke dalam air. Saat B terus mengeluarkan air liur di wajah Takaru, Val mengucapkan selamat tinggal sebelum menghilang ke kedalaman. Takaru terkejut dengan pengalaman surreal itu, dan dengan serius bertanya kepada B apakah dia siap untuk perjalanan pengumpulan. B dengan senang hati setuju, jadi dia mencuci tubuhnya yang bau untuk melindungi hidungnya selama petualangan mereka yang akan datang. Setelah beberapa waktu, Takaru keluar dari gua dengan B. Menyaksikan B dengan gembira berdengung di hutan, Takaru berpikir bahwa bepergian di malam hari bukanlah ide yang baik. Merasa lapar, dia memutuskan untuk berkemah di tempat itu untuk malam itu. Bersiap untuk makan, dia mengeluarkan air elemen sihir. Melihat air di dalam tasnya, Takaru teringat bahwa Val menghubungkannya dengan danau sihir sehingga dia bisa menyediakan makanan untuk B. B dengan senang hati meminum sedikit air dan meminta lebih, jadi Takaru memberinya secangkir lagi. Namun, B menawarkan cangkir ini kepada Takaru, jadi dia mengambilnya dan mencoba sendiri air sihir. Setelah meminum air yang menyegarkan, Takaru meletakkan beberapa batu sihir dan melemparkan penghalang di sekitar mereka. Menggunakan batu berharga dengan mudah, dia teringat betapa berharganya mereka di dunia ini. Namun, karena dia bisa menciptakan batu sihir dengan mananya sendiri,
Takaru merasa bebas untuk menyalahgunakannya untuk kenyamanan kecil. Dengan batu sihir lain yang siap, Takaru memanaskannya untuk mulai memasak. Bahkan B terkejut saat menyaksikan Takaru mengubah batu mahal menjadi kompor dapur. Mengetahui itu hidangan yang sama seperti sebelumnya, Takaru membuat beberapa steak dan rebusan, tetapi merasa bersemangat untuk memakannya karena rasanya sangat enak. Dia memperhatikan B mengiler pada daging, tetapi merasa khawatir jika makanan asing akan membahayakannya. Takaru menawarkan porsi kecil untuk B mencoba, dan itu membakar mulutnya karena makanan panas. Untuk membantunya makan, Takaru meniup makanan dan mendinginkannya. Akhirnya, B menikmati rebusan yang enak dan mengisi perutnya dengan makanan, menyaksikan bayi naga itu berbaring-baring. Takaru bertanya-tanya mengapa dia tidak sedih meninggalkan ayahnya. Sebagai tanggapan, B hanya memeluk Takaru, jadi dia menyadari bahwa itu merasa senang tinggal bersamanya. Takaru senang dengan tanggapannya dan memeriksa stat B, bahkan di usia mudanya. Dia menemukannya di peringkat B yang kuat dengan segudang kemampuan elemen yang kuat. Takaru serius dengan B, tetapi berpikir bahwa itu masih anak-anak yang perlu dibesarkan dengan benar. Melihat bayi yang malas itu, dia dengan serius memperingatkannya untuk tidak mencoba hal yang berbahaya. Bahkan jika dia sangat kuat, Takaru mengingatkan B bahwa dia akan dimarahi oleh Val jika ada yang salah, tetapi dia mulai tidur sebelum dia bahkan selesai. Menyaksikannya tidur, Takaru bertanya-tanya apakah manajer luar angkasa sengaja memberinya pasangan reptil. Keesokan harinya, Takaru mendaki gunung untuk mencapai hutan lagi, terkejut bahwa hutan itu tampak sangat damai di siang hari. Takaru berpikir bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir tentang aturan dunia langit es. Sementara B mulai bermain, Takaru menggunakan keterampilan pencariannya untuk menemukan lebih banyak rempah untuk dijual. Saat dia menemukan beberapa rempah baru, B kembali ketakutan. Takaru mencari monster dan mendeteksi beberapa di area itu, mengingat pengalamannya sebelumnya ketika monster diusir oleh baunya. Takaru berpikir bahwa kunjungannya ke gua mencuci bau itu darinya. Ingin mendapatkan jarahan monster, dia bersiap untuk melawan monster. Tiba-tiba, seekor falcon batu ganas mengaum di belakang Takaru, tetapi dia menemukannya imut dibandingkan dengan B yang menakutkan. Memperhatikan daging burung itu, Takaru memutuskan untuk mengubahnya menjadi KFC. Saat burung itu menyerang Takaru, dia membuat perisai dan menyiapkan beberapa jarum es untuk menyerang. Dengan satu serangan, Takaru mengubah burung itu menjadi bangkai ayam. Kemudian dia berbalik untuk melihat beberapa serigala ular di sekitarnya. Saat seekor serigala bergegas ke arah Takaru, dia menggunakan kemampuan peningkatan kecepatan dan melompat untuk menghindari serangannya. Kemudian, dia mengeraskan tubuhnya dengan keterampilan lain dan menghantam tengkorak serigala. Setelah menyelesaikannya, Takaru mengalahkan dua serigala lagi, tetapi satu yang licik menyelinap di belakangnya. Namun, dia dengan mudah menghempaskannya sebelum menyelesaikan sisa serigala. Takaru mulai mengumpulkan semua daging dan material monster, tetapi memperhatikan lebih banyak monster di dekatnya. Tidak ingin menghabiskan sepanjang hari bertarung. Takaru bertanya-tanya bagaimana melarikan diri, jadi B menariknya dan berusaha keras mengepakkan sayapnya. Takaru tidak berpikir B cukup kuat untuk mengangkatnya, tetapi ternyata B mengangkatnya sehingga dia terkejut. Untuk membantu B terbang dengan mudah, Takaru mengurangi beratnya dengan mantra, dan B melesat ke langit bersamanya. Saat seorang wanita membuka matanya, B membawa Takaru keluar angkasa, yang memberitahunya bahwa dia terbang terlalu tinggi. Terkejut, bayi naga itu menjatuhkan Takaru ke tanah. Dia terbangun dan menjilati wajahnya dan menyadari bahwa B benar-benar membawanya keluar dari hutan. Takaru terkejut dengan kecepatan B dan berterima kasih atas bantuannya. Namun, dia mengingatkan naga itu untuk menahan diri padanya lain kali karena dia tidak bisa menangani semua kekuatannya. Senang dengan pujiannya, B mencoba memeluk Takaru, tetapi malah membenturkan kepala ke perutnya. Setelahnya, mereka mulai menuju kembali ke desa Tormi. Saat berjalan kembali, B memperhatikan cabang aneh di tangan Takaru, jadi dia menjelaskan bahwa itu disebut cabang Yggdrasil. Takaru mengungkapkan bahwa dia memiliki item legendaris peringkat SS ini sejak hari pertamanya di dunia ini, tetapi kekuatannya saat ini tidak aktif. B mengangguk sebelum meniupkan asap pada cabang itu. Takaru terkejut melihat bahwa napas sihir B benar-benar membangunkan item yang tertidur.
Dia bertanya-tanya bagaimana menggunakan tongkat baru itu, berpikir itu akan membuatnya terlihat seperti penyihir, bukan pengumpul. Tiba-tiba, mereka mendengar geraman di hutan, dan Takaru menyuruh B untuk waspada, saat Takaru bertanya-tanya apakah itu monster lain. B tiba-tiba terbang menjauh menuju suara itu. Takaru mengejarnya, berharap bayi itu aman. Dia menemukan B mengitari pohon, dan melihat seorang elf muda pingsan di bawahnya. Takaru bertanya-tanya apakah dia diserang oleh monster yang menggeram. Tapi perut lapar elf itu menjawab pertanyaannya, mengatakan dia belum makan selama berhari-hari. Elf itu meminta air. Dia meraih ke dalam tasnya dan mengambil air segar untuknya, yang dengan cepat dia teguk. Elf itu berterima kasih kepada Takaru atas bantuannya, tetapi masih merasa lapar untuk makanan. Mengingat dia memiliki sisa makan siang, Takaru memberinya sandwich, dan elf itu melahapnya dengan rakus. Saat gadis itu memuji makanan surgawi, Takaru terkejut melihat seorang elf bertindak begitu tidak halus. Dia mengingatkan gadis itu bahwa bahkan roti basi akan terasa enak bagi orang yang kelaparan, dan dia berkata bahwa dia telah mendapatkan kembali keinginannya untuk hidup. Bertanya-tanya bagaimana dia kehabisan makanan begitu cepat, Takaru mengingatkannya bahwa desa itu tidak jauh dari hutan. Setelah dia menjelaskan bahwa dia pergi terburu-buru, Takaru memarahinya karena begitu ceroboh, merasa malu. Gadis itu mencoba menjelaskan, tetapi Takaru memperhatikan baunya yang tidak sedap. Dia kecewa bahwa dia berbau seperti kotoran, bukan bunga, dan gadis elf itu tersinggung dengan komentar kasarnya. Setelah berterima kasih atas bantuannya, dia bangun untuk pergi dan melesat melalui hutan. Setelah gadis elf itu pergi, Takaru mengumpulkan lebih banyak material dalam perjalanan pulang. Di luar hutan, B memperhatikan sesuatu, dan Takaru melihat kereta di jalan. Saat kereta mendekat, Takaru memperhatikan bahwa seekor kuda unicorn khusus peringkat E yang menariknya. Sopir kereta, bernama Porun, bertanya apa yang dia lakukan sendirian di hutan, jadi Takaru memberi tahu bahwa dia menuju ke desa Tormi. Porun terkejut bahwa dia berjalan sepanjang jalan ke sana, sementara istri dan anak-anaknya menonton dengan penasaran, memperhatikan tongkat di tangannya. Dia bertanya kepada Takaru apakah dia seorang penyihir. Dia cepat menjelaskan bahwa dia hanya seorang pengumpul, dan Porun terkesan dengan pekerjaannya yang langka. Menjelaskan bahwa dia juga menuju ke Tormi, Porun menawarkan tumpangan kepada Takaru. Dia menolak, mengatakan bahwa dia terlalu besar untuk muat di dalam kereta, dan anak-anak Porun tertawa pada penampilan aneh Takaru. Namun, Paloma bersikeras bahwa Takaru naik bersamanya, jadi dia naik ke belakang kereta. Saat Takaru duduk di dalam kereta, dia bertanya-tanya mengapa semua anak di dunia ini sangat menyukainya. Porun menggodanya karena ukurannya, dan Takaru meminta maaf lagi karena mengambil begitu banyak ruang. Porun berkata dia tidak keberatan membantu sesama penduduk Tormi yang membutuhkan, dan keluarganya setuju. Saat Takaru terkejut dengan anak-anak begitu muda pergi dalam perjalanan berbahaya, putri Porun, bernama Unin, menawarkan hadiah kepadanya. Menerima hadiah baik itu dia bertanya mengapa keluarga itu begitu mudah mempercayainya. Putra Paulon, bernama Kain, mengatakan kepadanya bahwa jika Takaru adalah orang jahat, item ajaib mereka akan mengingatkan mereka. Takaru memperhatikan bel kecil dengan batu sihir, dan berpikir bahwa dia bisa membuat item seperti itu juga. Kemudian dia ingat untuk memperkenalkan diri, dan istri Porun, Eliza, juga memperkenalkan diri. Tiba-tiba, B mulai bergelut di dalam tas Takaru, dan anak-anak memperhatikannya. Mereka bertanya tentang suara aneh itu, tetapi Takaru mencoba menyembunyikannya karena itu monster langka. Eliza mengatakan kepadanya bahwa tidak jarang bagi petualang untuk memiliki peliharaan monster, jadi dia mengizinkan mereka untuk melihatnya. Begitu B keluar, anak-anak mulai memujanya. Sementara Porun dan istrinya terkejut bahwa Takaru mendapatkan naga langka. Untuk menyembunyikan identitas asli B sebagai naga kuno, Takaru mengatakan kepada mereka itu hanya naga hitam. Mereka bertanya-tanya apakah dia seorang kesatria naga, jadi Takaru menjelaskan bahwa dia hanya menetaskan telur naga yang dia temukan. Sementara B menggunakan tas Takaru seperti plato, Porun terkejut bahwa dia bisa menetaskan telur naga sendirian. Takaru bertanya kepada Eliza seberapa langka naga,
dan dia menjelaskan bahwa sudah tidak biasa melihat kesatria naga, tetapi naga asli bahkan lebih sulit ditemukan. Memikirkan tentang kesatria naga dari video game, Takaru bertanya-tanya apakah dia bisa menemukannya di dunia ini. Kemudian di malam hari, setelah mereka berhenti untuk istirahat, Takaru menggunakan batu sihirnya untuk memasang penghalang. Porun lega bahwa mereka tidak akan diganggu oleh monster apapun, dan Takaru mengatakan kepadanya bahwa B akan berjaga untuk apapun yang mencurigakan. Saat bayi B terbang berkeliling, keluarga itu merasa aman dengan kekuatannya di sisi mereka. Saat Eliza bersiap untuk menyiapkan makan malam, Takaru bertanya apakah dia bisa menangani memasak untuk malam itu. Saat dia mengeluarkan peralatan masaknya dari tasnya, anak-anak berpikir bahwa Takaru adalah penyihir sungguhan. Dia menjelaskan bahwa itu hanya tas penyimpanan tanpa dasar sebelum mulai memasak. Begitu makanan selesai, keluarga itu bersemangat untuk menyantapnya. Setelah Takaru mengundang mereka untuk mulai, anak-anak mulai makan pertama dan langsung jatuh cinta dengan makanan itu. Porun dan Eliza juga makan sedikit makanan, dan Eliza memuji masakan Takaru. Namun, Porun tetap diam dengan bahunya bergetar, jadi Eliza bertanya apakah dia baik-baik saja. Tiba-tiba, dia melihat ke atas dengan air mata dan ingus di wajahnya, menangis bahwa dia akhirnya bisa makan makanan sungguhan setelah semua daging kering yang hambar selama perjalanannya. Pada pujian Porun yang berlebihan, Takaru mulai tertawa, tetapi Porun bersikeras bahwa dia menggunakan semacam sihir untuk meningkatkan rasa makanan. Bahkan anak-anak mulai tertawa pada tingkah lucu ayah mereka sebelum menyelesaikan makan malam. Setelah selesai, Porun mengeluarkan gitar, dan Eliza mulai bernyanyi bersamanya. Dengan musik di latar belakang, Takaru mulai bermain dengan anak-anak Porun yang bahagia, berbagi kegembiraan sederhana dengan keluarga. Dia mengingat kehidupan kesepiannya di bumi, menikmati waktunya dengan keluarga Porun. Takaru berpikir bahwa menghabiskan waktu dengan orang lain adalah pengalaman yang luar biasa, merasa senang bahwa dunia Iskai telah memberinya kehidupan baru dengan orang lain. Dia menidurkan B setelah mereka selesai bermain, dengan bayi naga itu mendengkur. Takaru bersiap di tempat tidurnya, memandang langit berbintang yang indah. Pagi berikutnya, B dan anak-anak masih tidur, sementara Takaru membersihkan guntingnya. Penasaran, Eliza bertanya mengapa dia bangun begitu pagi, jadi dia menjelaskan bahwa dia merawat alat-alat pengumpulannya. Dia mengangguk, memuji dedikasinya pada pekerjaannya dan pergi. Sambil memegang gunting, Takaru berpikir bahwa dia awalnya menjadi pengumpul karena itu diperlukan untuk menghasilkan uang, tetapi sekarang dia sebenarnya cukup menikmati pekerjaan itu. Di dekatnya, Porun memberitahunya bahwa mereka akan pergi setelah sarapan, jadi Takaru memintanya untuk menyetir kereta kali ini. Porun menerima, jadi Takaru naik dan mengambil kendali. Dia menikmati menunggangi unicorn yang cantik. Sementara Porun memperhatikan bahwa mereka semakin dekat dengan tujuan mereka, dengan B di pangkuannya dan harta yang tak terhitung di dalam tasnya, Takaru merasa bersemangat untuk pulang. Setelah turun dari kereta, Takaru berterima kasih kepada Porun karena memberinya tumpangan. Porun mengabaikannya sebelum pergi dengan istri dan anak-anaknya. Menjaga pintu masuk kota, Marlo berpikir bahwa musim semi pasti dekat karena Porun kembali ke kota. Penasaran dengan pekerjaan Porun, Takaru mengetahui bahwa pedagang itu pergi untuk menjual pakaian hangat selama musim dingin, dan kembali ke rumah begitu musim lebih baik untuk berburu. Mengingat senyum gembira Porun saat makan daging biasa, Takaru menyadari betapa beruntungnya dia bisa mengumpulkan material apapun hanya dengan kemampuannya. Saat Marlo mengingatkannya pada tugas Jerome, Takaru ingat untuk mengunjungi pemilik toko. Begitu masuk, dia menyerahkan material yang dia dapatkan dari perjalanan, dan diam-diam mencampurkan beberapa biji mitril sihir. Jerome melihat lebih dekat pada biji sebelum bertanya kepada Takaru bagaimana dia mendapatkan material legendaris ini. Melihat kebingungannya, Jerome menjelaskan bahwa hanya dengan beberapa biji mitril sihir, Takaru bisa memiliki lebih banyak kekuatan sihir daripada semua batu sihir yang tersedia di kerajaan mereka, akhirnya menyadari bahwa dia mengungkapkan rahasia gila. Takaru bertingkah seolah-olah dia hanya menemukan biji itu tergeletak di tanah. Namun, Jerome memperhatikan bahwa bahkan jika itu adalah pertemuan yang beruntung, dibutuhkan keterampilan dan keberanian untuk merebut item sihir seperti itu dari bahaya. Memikirkan potensi Takaru yang terbuang,
Jerome menyuruhnya mengunjungi balkon, yang merupakan kota besar dengan banyak guild dan informasi yang tersedia. Dia berpikir bahwa jika Takaru membuat desa Tormi terkenal di kota, dia akan mendapatkan lebih banyak pelanggan, tetapi Takaru tidak berencana untuk menjadi terkenal dalam waktu dekat. Namun, dia merasa bersemangat untuk mengunjungi kota yang lebih besar dan menjelajahi dunia baru. Setelah kembali dari toko Jerome, Takaru kembali ke penginapan untuk malam itu. Membalik-balik buku, dia mencari informasi tentang guild yang disebutkan Jerome. Takaru mengetahui bahwa Velcam memiliki guild petualang, di mana para pelancong dari semua latar belakang bertemu untuk bertukar barang, jasa, dan informasi. Dia mencatat bahwa sementara mereka disebut petualang, tidak semua anggota guild adalah petarung, setelah mengetahui bahwa petualang juga dapat bertindak dalam peran pendukung. Takaru merasa ingin melihat lebih banyak dunia pria es. Ingin bertemu lebih banyak orang, dia memutuskan untuk mengunjungi Velcam untuk mengeksplorasi potensinya dan menghasilkan lebih banyak uang. Sebelum berangkat, dia mempersiapkan untuk perjalanan sambil tinggal di Tormi. Selama dia menghabiskan hari-harinya di Tormi, Takaru menghadiri festival kota di mana semua orang berbagi makanan dan minuman. Dia menyaksikan B memikat sekelompok anak-anak yang datang untuk menyapa Tuan Naga yang baik. Sambil menikmati kehidupan kota, Takaru menghabiskan waktunya mengumpulkan di siang hari dan menyiapkan beberapa bumbu olahan. Wanita yang memproses materialnya memberitahu Takaru bahwa semua penduduk desa akan merindukannya sekali dia pergi. Dia mengatakan kepadanya bahwa sementara dia juga sedih meninggalkan orang-orang yang baik, dia masih ingin menjelajahi dunia yang lebih besar. Melihat tekad Takaru, dia menyerah mencoba membujuknya untuk tinggal. Kemudian, dia menyerahkan tas besar penuh makan siang, berpikir bahwa dia tidak akan memiliki apa-apa untuk dimakan dalam perjalanan panjangnya ke Velcam. Saat Takaru berterima kasih kepada wanita yang baik itu, dia mengatakan kepadanya bahwa dia bisa kembali kapan saja jika dia merindukan orang-orang kota. Namun, dia terkejut ketika dia terus menumpuk lebih banyak tas di lengannya, memberinya cukup makanan untuk mengakhiri kelaparan dunia. Setelahnya, Takaru duduk di kamarnya, memegang mitril sihir yang ditolak untuk dibeli Jerome. Sementara dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dengan item sihir itu, B menyerah memikirkan topik yang kompleks dan berbaring. Memikirkan semua kebaikan penduduk desa, Takaru memutuskan untuk membangun hadiah yang berguna untuk membalas mereka. Setelah akhirnya mendapatkan ide, dia duduk di mejanya untuk bereksperimen. Dengan mitril sihir dan lentera bersebelahan, Takaru memusatkan pikirannya, yang menciptakan percikan antara item-item itu. Kemudian, dia menyatukannya dan menciptakan lentera ajaib. Keesokan harinya, saat Takaru bersiap untuk meninggalkan desa, semua penduduk desa berkumpul di gerbang untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah menyapa mereka, Takaru memberikan lentera ajaib kepada Marlo. Dia menjelaskan bahwa lentera itu memiliki mantra sihir yang akan menciptakan penghalang di atas Tormi, melindunginya dari segala jenis ancaman. Marlo merasa terhormat dengan hadiah besar itu, tetapi Takaru berpikir bahwa itu hanya adil dia membalas desa untuk perlakuan baik mereka. Dia mengatakan kepadanya untuk menjaga desa tetap aman sampai kepulangannya, dan Marlo mengatakan kepadanya bahwa dia bebas untuk mengunjungi kapan saja. Namun, Jerome mengganggu momen mengharukan mereka dan mengambil lentera itu dengan tangannya sendiri. Jerome bertanya kepada Takaru apakah dia somehow menciptakan item ajaib dengan mitril sihir, tetapi dia lari sebelum pemilik toko bisa menginterogasinya untuk informasi lebih lanjut. Sementara penduduk desa melambaikan selamat tinggal, Jerome mengucapkan semoga sukses dalam perjalanannya. Beberapa hari kemudian, Takaru berjalan di padang rumput yang jelas dengan B. Keduanya merasa santai di area yang damai, tetapi mereka berhenti setelah bertemu kepiting darat raksasa. Setelah memindai kepiting misterius, Takaru mengetahui bahwa itu adalah omnivora yang tinggal di darat. Ternyata orang-orang menganggap kepiting itu terlalu jelek untuk dimakan, tetapi pindaian Takaru mengungkapkan bahwa cangkang dalam kepiting itu cukup bisa dimakan dan lezat. Ini memberinya alasan untuk mengubah kepiting predator menjadi makanan laut murah, jadi dia bersiap untuk bertarung. Takaru melemparkan mantra pengerasan untuk meningkatkan pertahanannya, tetapi B terbang dan melepaskan serangan suara pada kepiting itu. Serangan itu langsung memukul kok kepiting itu, tetapi dua lagi muncul dan mengelilingi mereka.
Terpojok, Takaru mencatat bahwa kepiting seharusnya mudah untuk dilawan karena mereka hanya bisa bergerak ke samping. Namun, mereka membuktikannya salah dengan tiba-tiba bergegas maju. Saat kepiting mengangkat capitnya untuk menyerang, B menarik Takaru dan terbang ke atas bersamanya, membiarkan mereka saling menghantam. Sementara kepiting jatuh ke tanah, dia berterima kasih kepada B dan kembali. Kemudian, kepiting pertama bangkit kembali untuk menyerang, jadi Takaru menggunakan tongkatnya seperti pemukul baseball dan memukul Ko untuk home run. Setelah semua kepiting mati, Takaru mengeraskan tangannya untuk menggunakannya sebagai pisau. Dia memotong semua kaki kepiting dan membuka dagingnya sebelum memasukkannya ke dalam panci raksasa. Sementara panci menggelegak dengan daging kepiting, dia memasukkan sedikit garam untuk bumbu sederhana. Setelah daging matang, Takaru dan B mengambil porsi mereka dan mengupas cangkang kerasnya. Keduanya jatuh cinta dengan daging kepiting yang lembut, dan Takaru mengatakan kepada B mereka akan terus menjelajah untuk mencari makanan lezat lebih banyak di masa depan. Setelah beberapa minggu, Takaru akhirnya mencapai kota besar Belkame. Menyaksikan dinding perbatasan yang besar, Takaru terkesan dengan arsitektur kota yang maju. Sebelum masuk, dia mengetahui bahwa Belkame adalah kota berukuran sedang di kerajaan Belkame, di mana pertanian dan kehutanan adalah industri lokal utama. Dia juga terkejut mengetahui bahwa Belkame memiliki gild petualang terbesar di benua, di mana orang berkumpul dari seluruh dunia, memberinya nama kota perdagangan. Kemudian dia memutuskan untuk masuk, tetapi memperhatikan antrian panjang orang berbaris untuk inspeksi. Begitu giliran Takaru, dia menggunakan sihir untuk menyembunyikan tas penyimpanannya dan menyuruh B untuk bersembunyi di dalam sementara penjaga memeriksanya. Setelah memasuki ruang inspeksi, Takaru menyerahkan tasnya, dan para penjaga terkejut bahwa dia adalah seorang pengumpul. Mereka bertanya apakah dia ada untuk menjual itemnya, tetapi Takaru menjelaskan bahwa dia hanya ingin bergabung dengan gild petualang. Pada tanggapannya, penjaga utama mengangguk mengerti sebelum menyambut Takaru ke kotanya. Namun, sebelum dia mengizinkan Takaru masuk, penjaga itu mengatakan kepadanya bahwa dia akan menggunakan mantra Kalet Avels untuk memeriksa apakah dia bisa dipercaya. Dia menggunakan cermin ajaib untuk melihat stat Takaru dan menyetujui setelah tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Asisten penjaga juga membersihkan barang-barang Takaru, dan Takaru bertanya-tanya bagaimana dia muncul dalam pindaian orang lain. Dia menggunakan pindaiannya sendiri untuk memeriksa cermin ajaib, tetapi menemukan informasi tentang penjaga itu sendiri. Takaru mencoba lagi, dan kali ini, dia mengetahui bahwa penjaga hanya bisa melihat namanya, usia, dan beberapa detail dasar lainnya yang tidak mengungkapkan rahasia apapun. Sementara dia merasa lega, penjaga itu bertanya mengapa dia memiliki berkat naga. Takaru memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya dan menunjukkan bayi naganya. Penjaga itu mengangguk, tetapi memintanya untuk menandai B sebagai partnernya sehingga orang bisa mengidentifikasinya di kota. Setelah mengobrak-abrik tasnya, Takaru mengambil gelang yang dia dapatkan dari anak-anak Poron dan memakainya di ekor B sebagai penanda. Senang menerima hadiah, B terbang di sekitar mereka. Sementara penjaga menjelaskan bahwa dia harus memberitahu wali kota-kota tentang itu, asistennya mengembalikan tas Takaru, dan penjaga akhirnya menyambutnya ke dalam kota. Berjalan melalui dinding perbatasan gelap, Takaru dan B menjadi buta ketika sinar matahari akhirnya masuk. Di luar, dia menemukan dirinya di kota yang ramai dan B menunjuknya ke arah guild. Takaru menuju ke dalam guild dan menemukan sekelompok petualang berkumpul di interior besar. Seorang resepsionis gadis kelinci, bernama Ariana, menyambutnya di pintu dan bersiap untuk menyambutnya ke guildnya. Takaru mengambil formulir pendaftaran darinya dan bertanya-tanya apakah dia bisa menulis dalam bahasa asing dunia. Dia menulis namanya dalam bahasa Jepang, tetapi keterampilan sihir secara otomatis mengoreksinya ke bahasa asli dunia. Begitu Takaru menyelesaikan formulir, Ariana melihatnya dan bertanya apakah dia pernah bertarung sebagai pengumpul. Dia dengan tenang mengatakan kepadanya bahwa dia melawan sekelompok Chimera, Hellhound, dan kepiting darat raksasa, tetapi Ariana memintanya untuk beberapa bukti melawan monster itu. Dia ragu-ragu karena tubuh monster terlalu besar, tetapi dia mengatakan kepadanya tidak apa-apa bahkan jika bagiannya besar. Dengan persetujuan Ariana, dia meraih ke dalam tas tanpa dasarnya dan mengeluarkan seluruh kepiting darat,
yang mematahkan meja di bawah beratnya. Saat resepsionis yang ketakutan mundur, seorang bisman memperhatikan keributan dan memindai Takaru dengan mantra hafal. Setelah selesai, dia bertanya kepada Takaru dari mana dia mendapatkan tas tanpa dasar. Takaru mengatakan kepadanya bahwa dia mendapatkannya sebagai hadiah, dan bisman itu mengangguk puas dengan jawabannya. Dia mengatakan kepada Ariana bahwa Takaru aman, menjelaskan bahwa mantra hafal memungkinkannya untuk melihat apakah seseorang memiliki niat jahat. Setelah menyelesaikan pemeriksaannya, bisman itu mengatakan kepada Takaru dia bisa menjual dagingnya sekarang, tetapi Ariana mengungkapkan bahwa mereka sedang dalam proses pendaftarannya. Pria itu bertanya-tanya mengapa dia membawa-bawa kepiting raksasa, jadi Takaru menjelaskan bahwa dia akan memakannya untuk makan malam. Tanggapannya yang biasa-biasa saja mengejutkan semua orang di guild, dan bisman mengabaikan selera aneh Takaru. Kemudian dia bertanya apakah Takaru sendirian, jadi dia menunjuk besang naga, memperhatikan bayi naga. Bisman tertawa. Terkejut melihat partner yang unik seperti itu dipasangkan dengan pengumpul langka. Menyaksikan adegan itu, semua orang di guild mulai membicarakan Takaru. Bersemangat melihat potensi uniknya, saat semua petualang mencoba mendekatinya, Ariana menyeretnya ke ruang pribadi sehingga mereka bisa menyelesaikan pendaftarannya dengan damai. Setelah pendaftaran selesai, Ariana menyerahkan pita petualang kepada Takaru. Setelah dia menjelaskan bahwa dia akan mulai dari peringkat F terendah, Takaru menerima pita itu. Sementara itu, B merasa bersemangat bahwa keduanya mengenakan aksesori yang cocok, siap untuk petualangan baru. Duo Master Naga itu membenturkan pita mereka, menantikan masa depan yang menarik. Setelah beberapa hari di Bell Camp, Takaru menemukan keluarga petualang yang mati yang dia temukan di hutan. Saat keluarga itu berkabung untuk orang yang mereka cintai, Takaru mengatakan kepada mereka bahwa pria itu tidak mati dalam kesakitan, dan menulis surat berisi kata-kata terakhirnya untuk mereka. Ayah Beluria berterima kasih kepada Takaru karena mengembalikan barang-barang putranya, tetapi mulai batuk kesakitan, memperhatikan batuk anehnya. Takaru ingat bahwa Beluria sedang mencari obat untuk ayahnya. Meskipun Takaru awalnya hanya ingin mengembalikan barang-barang Beluria kepada keluarganya, dia memutuskan untuk menyembuhkan ayah yang malang itu sendiri. Setelahnya, dia menuju ke guild petualang, di mana dia menyerahkan segelompok rempah langka dari sebuah kues. Clerk guild merasa senang dengan hasilnya, sementara Ariana datang dengan malu-malu dari sudut. Dia bertanya kepada Takaru apakah dia bersedia untuk mengambil tumpukan permintaan pengumpulan yang ditugaskan langsung kepadanya, karena dia menjadi cukup populer di kota akhir-akhir ini. Namun, Takaru secara alami menjawab bahwa dia hanya bisa menangani beberapa. Setelah memilih beberapa kues, dia pergi ke pemandian untuk bersantai sebentar. Pertama kali Takaru mengunjungi pemandian umum ini, itu lebih kotor dari kandang babi. Untungnya, sihir bersihnya membantunya mengubahnya menjadi air mata murni, dan sekarang Takaru bisa menikmati mandi yang menenangkan sepuas hatinya. Tiba-tiba, seorang lizardman bernama Clay mengganggu waktu santai Takaru. Clay masuk ke pemandian bersamanya, mengatakan bahwa cedera lamanya kambuh. Mengingat bahwa dia merawat seorang pria sakit di daerah kumuh, Clay bertanya kepada Takaru tentang kemampuan penyembuhannya. Dia mencoba bertindak rendah hati, mengatakan bahwa dia hanya meniru beberapa penyembuh yang pernah dilihatnya, mengetahui bahwa dia tidak mengambil bayaran dari keluarga itu. Clay memuji kemurahan hatinya, dan Takaru berpikir bahwa dokter sungguhan mungkin marah padanya karena merusak bisnis mereka. Clay tertawa pada kata-katanya yang polos, membuat Takaru bingung. Kemudian, dia bertanya kepada Takaru mengapa dia tinggal di peringkat petualang rendah, dan Takaru menjelaskan bahwa dia mencoba untuk tidak mencolok. Mencatat betapa murninya dia, Clay menunjukkan bahwa dia sebenarnya akan menarik lebih banyak perhatian dengan tetap rendah diri meskipun sangat kuat. Dia kemudian bangkit dan pergi, mengatakan kepadanya untuk belajar tentang aturan tidak tertulis kota. Beberapa waktu setelah mandi, Takaru menyelesaikan kues lain di guild. Clerk guild bertanya tentang meningkatkan peringkatnya, tetapi dia menolak lagi, mengetahui bahwa guild hanya ingin dia menyelesaikan kues yang sulit. Takaru merasa bersalah, tetapi dia tidak ingin merusak kedamaiannya untuk melakukan kues yang merepotkan. Tiba-tiba, seorang petualang memperingatkan guild tentang serangan goblin, menarik Takaru kembali ke realitas.
Master Guild dengan cepat mengeluarkan perintah untuk semua petualang peringkat D dan lebih tinggi untuk bersiap bertempur. Dia juga menginstruksikan petualang peringkat A, Clay, untuk menangani goblin. Takaru diam-diam mencoba menyelinap dari tempat kejadian karena dia peringkat F, tetapi Master Guild mengatakan kepadanya bahwa dia harus bergabung dengan parti mereka untuk pergi. Setelah parti Guild siap, Master Guild menjelaskan bahwa mereka menuju ke dataran stabil. Menyaksikan semua petualang bersemangat untuk bertarung, Takaru berpikir dia terlalu lembut untuk kerumunan yang bergairah, berpikir dia hanya peringkat F yang lemah. Sepasang bismen tertawa padanya dan memperingatkan Takaru untuk tidak menghalangi mereka. Tepat kemudian, Master Guild mendekatinya, tertarik dengan reputasi uniknya. Master Guild menyebutkan bahwa penilai ketatnya, bernama Grid, telah memuji Takaru sepanjang waktu, jadi dia pasti seseorang yang spesial. Melihat Takaru begitu tenang saat berbicara dengannya, Master Guild memujinya atas keberaniannya, saat Bisman terkejut dengan pendapat tinggi Master tentang Takaru. Dia dalam hati berharap untuk berhenti mendapatkan begitu banyak perhatian. Sebelum pergi, Master menyuruhnya melindungi orang yang dia pedulikan dalam pertarungan. Dia meninggalkan asistennya, bernama Miyuzeli, di belakang, yang meminta maaf kepada Takaru karena Master menyeretnya. Meskipun peringkat mereka rendah, dia merasa bersemangat untuk bertarung dan berkontribusi pada parti guild. Namun, begitu mereka pergi dan mencapai camp guild, Miyuzeli ketakutan dengan semua monster di sekitar mereka dan melekat pada Takaru dengan ketakutan. Melihatnya begitu ketakutan, dia memegangi bahunya, tetapi Miyuzeli mengklaim bahwa dia akan baik-baik saja. Dia menyuruhnya menghadapi kenyataan dan mengakui dia takut. Dia bertanya kepada Miyuzeli tentang kemampuan penyembuhannya. Takaru mengatakan kepada gadis itu bahwa dia harus tetap di belakang dan fokus menyembuhkan yang terluka alih-alih melawan musuh langsung. Dia menjelaskan bahwa itu sepenuhnya normal bagi orang untuk takut terluka, karena tidak ada yang suka bertarung kecuali mereka perlu melindungi diri sendiri. Dengan dorongannya, Miyuzeli berhenti merasa takut dan lari untuk membantu penyembuh lain di camp. Sementara itu, Clay membuat jalannya ke Takaru, tertawa pada penampilannya yang menginspirasi. Takaru bertanya-tanya mengapa Clay tidak bertarung di garis depan, jadi Lizardman menjelaskan bahwa lukanya masih sakit. Kata-katanya mengingatkan Takaru pada luka besar di punggungnya, dan Clay bertanya-tanya apakah dia mengira dia pengecut karena melarikan diri dan terluka oleh musuh. Namun, Takaru menunjukkan bahwa seseorang bisa terluka di punggung jika mereka melindungi seseorang juga, mengejutkan Clay. Tiba-tiba, mereka memperhatikan asap datang dari medan perang, dan Clay berpikir bahwa formasi pemimpin telah ditembus. Dia mengambil tombaknya untuk melindungi mereka yang ada di garis depan, tetapi Takaru mengingatkannya tentang lukanya. Namun, Clay bertekad untuk melindungi semua orang tidak peduli apa yang terjadi padanya dan pergi untuk bertarung. Setelah dia pergi, Takaru memperhatikan Miyuzeli menyembuhkan seorang prajurit yang terluka di belakangnya. Dia terkejut bahwa dia mengatasi ketakutannya dengan cepat, terkesan dengan kepercayaan dirinya. Mengingat kata-kata Master Guild, dia memutuskan bahwa dia harus ikut dalam masalah juga dan melindungi teman-temannya yang berharga. Dia meraih ke dalam tasnya dan mengeluarkan tongkat Yggdrasil dan melemparkan mantra penghalang di sekitar kamp penyembuh. Saat gadis-gadis tikus terkesiap kaget, dia mengatakan kepada mereka bahwa dia akan pergi untuk membantu Clay. Sementara itu, di jembatan garis depan, petualang guild berjuang untuk menahan musuh. Tiba-tiba, Takaru tiba di tempat kejadian dan mengalahkan seorang goblin dengan satu serangan. Dia merasa bersalah karena memukul makhluk-makhluk itu, tetapi tahu bahwa dia perlu bertarung untuk melindungi temannya. Memperhatikan ketidaknyamanannya, B memutuskan untuk membantu dan mulai melemparkan mantra besar. Para petualang berlutut, membiarkan bayi naga itu membakar semua goblin dengan serangan petir. Setelah goblin jatuh, semua orang berterima kasih kepada Takaru atas bantuannya. Takaru bertanya kepada mereka bagaimana goblin mengalahkan parti guild, jadi mereka menjelaskan bahwa seorang sersan goblin berperingkat tinggi muncul dan menghancurkan pasukan mereka. Untungnya, Bisman bisa melarikan diri dari medan perang berkat bantuan Clay, tetapi dia ditinggalkan sendirian untuk menghadapi goblin di garis depan. Saat hujan mulai turun, Clay terus memukuli goblin, tetapi tiba-tiba lukanya kambuh, memaksanya ke tanah.
Beberapa goblin sisa mengambil kesempatan ini untuk menyerang Clay, jadi dia pikir ini akhir untuknya. Namun, goblin digoreng oleh B saat mereka akhirnya menemukan Clay. Lizardman itu khawatir bahwa pengumpul lemah seperti Takaru ada di medan perang, tetapi dia mengingatkan Clay bahwa dia tidak bisa terus bertarung dengan cedera punggungnya. Takaru mengatakan kepada Clay bahwa mereka harus mundur, tetapi dia tidak ingin membiarkan yang lain menghadapi amarah pasukan goblin. Takaru mengatakan kepadanya bahwa mereka akan baik-baik saja dengan perlindungannya, tetapi Clay menunjukkan bahwa sersan goblin akan menyusul mereka bahkan jika mereka mencoba melarikan diri, saat sersan goblin melompat untuk menyerang. Kedua petualang menghindarinya. Clay mengatakan kepada Takaru bahwa dia akan menahan goblin untuk pelariannya, tetapi Takaru tetap dan bertanya apakah lukanya di punggung penting. Ini membingungkan Clay, yang mengatakan kepadanya bahwa luka itu hanya menyiksanya selama ini. Setelah memastikan bahwa luka itu tidak memiliki kenangan baik untuk Clay, Takaru memutuskan untuk menyembuhkannya. Dia meraih ke dalam tasnya dan mengeluarkan beberapa air naga sihir untuk dilemparkan pada tubuh Clay. Lizardman yang malang itu bingung, tetapi Takaru mengeluarkan tongkatnya untuk melantunkan mantra penyembuhan padanya. Begitu dia memutuskan mantranya, dia melemparkannya pada tubuh Clay, tetapi itu menyebabkan Clay menjerit kesakitan. Saat goresan di punggung Clay dengan cepat memudar, paku tajam mulai tumbuh, dan tubuhnya berubah di depan mata Takaru. Setelah berubah menjadi naga hitam besar, Clay bertanya kepada Takaru bagaimana dia bisa mengubah rasnya, tetapi dia mengklaim bahwa dia hanya mencoba menyembuhkan tubuhnya, merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Clay dengan percaya diri menyerbu kawanan goblin dan mengalahkan mereka semua dengan mudah. Bahkan Takaru terkejut saat Clay mulai tertawa seperti orang gila, mabuk dengan kekuatan barunya. Setelah pertarungan selesai, Master Guild mendekati Takaru dan bertanya apakah dia mengeluarkan kekuatan penuh Clay, jadi dia mengangguk. Master Guild bertanya apakah dia juga orang yang sama yang melepaskan mantra petir berat untuk membakar goblin, tetapi Takaru ingat bahwa itu semua perbuatan B. Sementara Master Guild merasa waspada dengan kekuatan misterius Takaru, dia memutuskan untuk tidak menyelidiki latar belakangnya dan menawarkan hadiah untuk semua bantuannya selama serangan. Kemudian sore itu, Clay kembali normal dan menuntut penjelasan dari Takaru untuk apa yang dia lakukan padanya sebelumnya di medan perang. Takaru, bagaimanapun, pura-pura tidak tahu apa-apa. Lizardman itu berteriak padanya karena mengubah tubuhnya tanpa persetujuannya, jadi Takaru menjelaskan bahwa air naga itu pasti menyebabkan transformasi. Clay bingung dengan air sihir, jadi Takaru mengungkapkan bahwa dia mendapatkan air mono kepadatan tinggi dari gua naga kuno Val, yang kebetulan adalah ayah B. Pada penyebutan naga kuno, Clay terdiam saat dia melihat B, anak anjing kuno. Dia bertanya kepada Takaru mengapa dia menyia-nyiakan air yang berharga padanya, jadi dia mengatakan bahwa dia hanya mencoba mempercepat pemulihannya selama keadaan darurat. Clay terkesan dengan keterampilan penyembuhannya yang tinggi, tetapi Takaru berpikir bahwa dia hanya meniru apa yang dia ketahui tentang tubuh. Ini membingungkan Clay lagi, jadi Takaru menjelaskan bahwa punggung memiliki banyak saraf, jadi dia memvisualisasikan sistem saraf Clay dan membantu aliran energi dengan benar ke tubuhnya. Informasi aneh ini membuat Lizardman terkejut, dan dia bertanya kepada Takaru tentang identitas aslinya. Dihadapkan langsung membuat Takaru dalam posisi canggung, dan dia bertanya-tanya apakah tidak apa-apa menjelaskan asal-usul aslinya kepada Clay. Sementara Takaru berpikir bahwa itu akan menyebabkan banyak masalah baginya untuk mengungkapkan identitas aslinya, Clay mulai meninggalkan ruangan karena dia tidak ingin mengganggunya untuk informasi pribadi. Namun, dia menghentikan Clay dan memutuskan untuk mempercayainya dengan latar belakang aslinya. Saat Lizardman berhenti, Takaru akhirnya mengungkapkan bahwa dia dari dunia lain. Clay berdiri di sana sejenak sebelum benar-benar terkejut. Takaru membutuhkan waktu untuk menjelaskan bagaimana dia diisekai ke dunia ini, dan Clay hampir tidak bisa percaya bahwa seseorang benar-benar bisa bereinkarnasi ke dunia lain. Namun, Clay memutuskan untuk mempercayainya setelah Takaru secara harfiah mengubahnya menjadi Dragonite menggunakan kekuatan misteriusnya. Informasi ini mengejutkan Takaru, jadi Clay mengungkapkan bahwa dia berasal dari ras Lizardman yang merupakan keturunan dari ras Dragonite yang mulia, dengan air naga dan sihir penyembuhan Takaru.
Garis keturunan Dragonite terbangun dan mengubah tubuhnya menjadi bentuk yang jauh lebih kuat. Sementara Clay merasa senang bahwa dia menghidupkan kembali warisan leluhurnya, dia merasa banyak tekanan saat menangani kekuatan baru yang tidak terkendali yang mengalir melalui dirinya. Takaru berpikir bahwa dia hanya akan terbiasa dengan kekuatannya suatu hari nanti, tetapi sikapnya yang tidak serius membuat Clay marah. Namun, Takaru masih berpikir bahwa khawatir tidak akan membantu, dan Clay mengatakan kepadanya bahwa dia perlu mulai menanggapi hal-hal dengan serius. Kesal dengan kecerobohannya, dia memutuskan untuk menghukum Takaru dengan memaksanya melakukan apapun yang dia inginkan untuk sisa hari itu. Pagi berikutnya, dia pergi ke kota, memperhatikan bahwa semua orang telah kembali ke rutinitas normal mereka. Dia tersenyum, memuji kota karena keramaiannya, sebelum pergi ke toko senjata, saat B penasaran dengan apa yang ingin dia beli. Pemilik toko dengan sopan menyambutnya ke tokonya. Dia bertanya apakah dia menjual gunting pengumpul, tetapi gadis itu menggelengkan kepala, tertarik dengan keterampilan Takaru. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Rebel dan menawarkan untuk membuat gunting khusus untuk tugas pengumpulannya. Dia mengungkapkan bahwa bosnya, Graltas, adalah pandai besi yang hebat, tetapi dia akan mengambil pembayaran yang baik untuk pekerjaannya. Takaru meminta untuk menemuinya, jadi dia membawanya ke dalam tokonya. Di sana, Takaru melihat sekelompok pandai besi memalu pedang, dan Rebel mengatakan bahwa pandai besi telah menginspirasinya untuk bekerja keras juga. Kemudian, dia membawanya ke ruangan bosnya, dan kurcaci itu bertanya-tanya siapa Takaru. Ketika Rebel menjelaskan bahwa dia adalah pengumpul terkenal yang semua orang di kota bicarakan belakangan ini, Graltas menjadi tertarik. Rebel juga berpikir bahwa mereka bisa menggunakan kemampuan Takaru untuk mengumpulkan beberapa biji Ildra langka untuk pedang khusus untuk digunakan dalam turnamen pedang. Nama biji itu membingungkan Takaru, sementara Graltas menolak untuk mengirimnya menambang di tambang Ruhai yang berbahaya. Namun, Rebel terus berdebat dengannya dan mencoba memaksa kurcaci malang itu untuk setuju dengannya. Graltas dengan marah menolak, mengingatkan Rebel bahwa tambang itu penuh dengan iblis berbahaya saat ini. Pada penyebutan iblis, Takaru menjadi penasaran, dan Rebel akhirnya kehilangan energinya. Graltas memperingatkannya bahwa jika dia mengambil kehidupan orang lain dengan enteng, dia tidak akan pernah berhasil sebagai master pandai besi. Dia senang bahwa muridnya berusaha keras untuk menyelamatkan bengkelnya, tetapi tidak mungkin dia akan membuat orang muda seperti Takaru mempertaruhkan nyawanya. Pada kata-kata baik Graltas, Rebel menyerah pada idenya, tetapi Takaru menawarkan untuk mencari biji itu jika mereka setuju untuk menempa sepasang gunting untuknya sebagai hadiah. Melihat kejutan pandai besi, dia mengambil cakar kepiting dari tasnya. Graltas kagum bahwa dia mampu mengalahkan monster peringkat B sendirian. Takaru kemudian menjelaskan bahwa monster bukan tandingannya, jadi dia bisa dengan mudah menjelajahi tambang. Kemudian, Takaru menuju ke tambang dengan kereta dengan B, yang bersemangat untuk makan lebih banyak daging kepiting. Dia mengatakan kepada bayi naga mereka kehabisan makanan laut berbahaya, sementara penumpang lain khawatir tentang peristiwa aneh yang terjadi di tambang. Begitu dia turun dari kereta, Takaru melihat kandang kuda, saat dia berpikir betapa menyenangkannya memiliki kudanya sendiri. Dia mendengar suara yang familiar, ternyata elf yang dia temui di hutan sedang berdebat dengan pedagang kuda bahwa bola bulu raksasa yang dia jual sebenarnya adalah gagak, ukuran pria, mengatakan bahwa di kandangnya, mereka menganggap hewan apapun yang bisa ditunggangi sebagai kuda, jadi burung adalah permainan yang adil bagi mereka. Dia tenang setelah penjelasannya, dan pemilik toko mengatakan kepadanya bahwa dia bisa menemukan kuda murni di dekat kerajaan kurcaci. Takaru memperhatikan elf itu menuju ke arah yang sama dengannya, dan dia bersiap untuk mengumpulkan beberapa material dengan B. Di hutan, dia mengumpulkan segelompok rumput malam bulan, berpikir perjalanan itu benar-benar sepadan. Tiba-tiba, dia mendengar suara gemuruh yang kuat dan menemukan gadis elf itu kelaparan di dekat pohon sekali lagi. Saat elf tunawisma itu meminta air, Takaru memberinya makanan dan bertanya-tanya mengapa dia selalu berakhir seperti pengemis. Saat gadis itu berdiri untuk berterima kasih padanya, Takaru mencium bau mus alaminya, merasa jijik, dia cepat menggunakan mantra bersih untuk mensterilkan tubuhnya yang bau. Elf itu terkejut, tetapi cepat mulai menyeringai setelah menyadari dia bersih untuk sekali.
Takaru mengatakan bahwa dia hanya tidak ingin dia merusak fantasinya tentang elf yang murni dan halus. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Vel Brolight. Nama lengkapnya cukup sulit bagi Takaru jadi dia hanya menyebutnya Brolight. Brolight menawarkan untuk membalas Takaru atas bantuannya, tetapi dia mengabaikannya dan mulai berjalan pergi. Namun, dia menghentikannya, mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya membantunya secara gratis. Saat dia bersikeras, B juga merasa senang memiliki teman lain, menyebabkan Takaru akhirnya menerimanya. Setelahnya, saat Takaru melanjutkan pengumpulannya, B dan Brolight datang berlari kepadanya dengan kotoran monster berharga. Dia mengatakan kepada mereka bahwa itu hanya batu biasa, yang membuat keduanya terkejut, karena mereka terus kembali dengan banyak sampah konyol. Takaru menyadari bahwa otak Brolight kira-kira seukuran mata kecil B. Saat sudah larut, Brolight berpikir untuk memasang api unggun. Takaru berpikir mereka tidak membutuhkannya karena dia memiliki batu sihir, tetapi dia menjelaskan bahwa meninggalkan jejak api membiarkan petualang lain di area tahu bahwa aman untuk berkemah di sana. Segera, dia kembali dengan kayu besar di pundaknya, melemparkannya ke udara, dan mengirisnya menjadi potongan-potongan dengan belatinya. Saat dia mendarat kembali di tanah, Takaru terkesan dengan kekuatan brutonya dan memutuskan untuk memeriksa stat belatinya. Dia terkejut mengetahui bahwa itu adalah artefak peringkat S. Dia menyadari bahwa Brolight sebenarnya berasal dari garis keturunan elf bangsawan. Beberapa saat kemudian, dia memasak makanan lezat di atas kayu bakar yang dia bawa, dan Brolight yang bersemangat mencobanya. Dia langsung jatuh cinta dengan makanan, melengkapi masakan Takaru. Saat dia mengambil lebih banyak gigitan, gadis elf itu tampak seperti di surga, dan Takaru berpikir dia berlebihan. Kemudian, Brolight mencoba berbicara dengan mulut penuh, jadi dia mengingatkannya untuk mengunyah dulu sebelum berbicara. Dia bertanya apakah dia menuju ke tambang, dan Takaru mengangguk dan bertanya apa yang akan dia lakukan. Brolight menjelaskan bahwa dia mencari Pegasus putih yang cantik untuk adik perempuannya, Ludicara. Setelah mengubah topik serius, Brolight menyadari bahwa Takaru mentraktirnya makan lagi secara gratis. Sebagai pembayaran, dia bertanya-tanya apakah dia bisa menjadi pengawalnya, dan dia meminta untuk mengklarifikasi tugas pekerjaannya. Dia mengangguk, mengatakan akan menyenangkan untuk belajar keterampilan bertahan hidup dasar darinya, tetapi Brolight bertanya-tanya apakah itu benar-benar semua yang dia inginkan. Takaru mengangguk, berpikir bahwa dia sudah memintanya bantuan besar, ukuran Brolight, mengatakan bahwa pertemuan kedua mereka pasti karena takdir, dan dia menerima tawarannya untuk menjadi pengawalnya. Sayangnya, Takaru akhirnya menyesali keputusannya hanya 30 menit kemudian ketika dia mulai mendengkur lebih keras dari Jackhammer dengan B. Pagi berikutnya, Takaru mengikuti Brolight ke jembatan sungai yang menuju ke kerajaan Kurcaci. Saat mereka menuju ke kota Kurcaci, hal pertama yang Takaru putuskan adalah mendapatkan makanan. Mereka menemukan restoran yang bagus untuk makan, di mana pelayan dengan bangga menyajikan mereka rol daging berair. Setelah menggigit, Takaru memuji rasa rol yang enak, dan Brolight berpikir makanan itu sama enaknya dengan yang dikatakan temannya. Takaru menjadi penasaran dengan temannya, jadi dia mengungkapkan bahwa temannya adalah seorang lizardman. Memikirkan Clay, dia mengatakan kepadanya bahwa dia juga berteman baik dengan seorang lizardman. Brolight kemudian mulai membual tentang status temannya, mengungkapkan dia dianugerahi gelar Ksatria Naga Suci oleh Kekaisaran Stalfa. Setelah mendengar gelar ini, Takaru menyadari dia berbicara tentang orang yang sama, dan tiba-tiba Clay berbicara dari meja sebelah mereka. Takaru terkejut bahwa lizardman itu ada di sini, tetapi Clay mengingatkannya bahwa dia meninggalkan Belcamp tanpa sepatah kata pun. Takaru dengan malu-malu mengklaim bahwa dia memberitahu Guild, tetapi Clay terus memanggilnya karena tidak memberitahunya. Kemudian dia bertanya kepada Takaru kemana dia menuju, jadi dia menjelaskan bahwa dia akan menambang beberapa biji di tambang Ruhai. Clay terkejut bahwa petualang berperingkat rendah seperti dia melakukan misi berbahaya seperti itu, tetapi Takaru berpikir bahwa itu semua sepadan jika dia bisa mendapatkan gunting yang bagus dari Master Pandai Besi. Standarnya yang rendah membuat Clay tidak bisa berkata-kata, dan dia memutuskan untuk bergabung dengan Takaru dalam misinya, terkejut. Brolight bertanya kepada Clay apakah dia ingin menjadi pengawalnya seperti dia, yang membuatnya penasaran.
Setelah mengetahui bahwa Takaru mengambil gadis elf sebagai pengawalnya, Clay setuju untuk menjadi rekan kerjanya dalam perjalanan mereka. Saat orang-orang aneh itu bertepuk tangan, Takaru berpikir dia akan menyesal membawa mereka bersamanya. Keesokan harinya, mereka semua menuju ke kota kerajaan Kurcaci. Saat penjaga perbatasan melihat Clay, dia mengundang grup itu masuk, yang terkejut bahwa mereka mendapatkan perlakuan khusus. Clay mengungkapkan bahwa dia mengenal teman baik di kerajaan, dan penjaga membawa mereka jauh ke dalam ruang bawah tanah. Begitu tangga terbuka, semua orang terkejut melihat kota bawah tanah yang sangat besar. Sementara itu, penjaga mengatakan kepada Clay bahwa Raja Kurcaci sedang mencarinya, yang mengejutkan Takaru. Clay bertingkah seolah-olah dia tidak terkait dengan Kurcaci sama sekali, tetapi penjaga mengatakan kepada mereka bahwa dia menjadi pahlawan mereka setelah menyelamatkan ras mereka dari Raja Petir. Zengum, ternyata di masa lalu, Kurcaci sangat lemah, dan iblis jahat digunakan untuk memerintah mereka. Ketika Clay hanya lewat melalui kerajaan mereka, iblis itu takut padanya dan lari, yang menyebabkan dia menjadi pahlawan Kurcaci. Segera, penjaga membawa semua orang ke istana raja, di mana Clay mulai menginterogasi raja karena memberinya begitu banyak perhatian. Saat Brolight memperhatikan betapa dekatnya Clay dengan raja, Takaru memperkenalkan dirinya. Raja menyuruhnya hanya meminta apa yang dia inginkan tanpa formalitas, jadi dia menunjukkan surat rekomendasi dari Grafas. Saat raja mengenali Grafas, Takaru meminta izin untuk menjelajahi tambang Ruhai. Raja memperingatkannya bahwa tambang telah berubah menjadi hotspot untuk iblis, tetapi Takaru mengatakan bahwa dia siap. Ini mengejutkan raja, tetapi Clay meyakinkannya bahwa dia akan menjaga Takaru dengan benar, dan Brolight juga akan melindunginya dengan kekuatannya. Dengan jaminan Clay, raja memutuskan untuk menyetujui permintaannya dan memerintahkan partainya untuk mengungkap kebenaran di balik penampilan iblis di tambang, sementara Clay setuju dengan permintaan raja. Takaru bingung bahwa mereka dikirim dalam kues untuk mengungkap misteri untuknya. Sayangnya, dia dipaksa untuk ikut dalam kues mengambil itu, dan mereka menuju ke pintu masuk tambang. Resepsionis Guild Kurcaci, Zambo, menyambut semua orang dan menjelaskan bahwa dia akan memandu mereka melalui terowongan tambang. Setelah dia membuka gerbang ke tambang, Brolight memperhatikan bahwa itu gelap gulita, jadi Takaru melemparkan mantra cahaya untuk menerangi area. Kemudian, dia menduplikasi peta yang dia dapatkan dari Zambo, mengejutkan semua orang dengan keterampilannya yang serba bisa. Bersemangat untuk mendapatkan biji berkualitas, Takaru menggunakan kemampuan pencariannya berikutnya, tetapi hanya melihat sekelompok biji besi kasar di dekatnya. Tiba-tiba, B mengingatkan Takaru pada monster di dekatnya, dan dia menggunakan mantra deteksi untuk menemukannya. Saat Takaru melihat sepasang mata bersinar dalam gelap, semua orang bersiap untuk bertarung. Ketika segerombolan laba-laba iblis merayap keluar, Clay menusuk yang pertama dengan tombaknya. Kemudian, Takaru menghentikan yang lain dengan mantra gerak lambat, memberi Brolight kesempatan untuk merobeknya. Setelah mengalahkan laba-laba, dia mulai melompat-lompat kegirangan. Sebelum mereka menuju lebih dalam ke tambang, ketika mereka akhirnya mencapai level yang lebih rendah, Takaru mendeteksi beberapa biji Ildra di dekatnya, tetapi berhenti berjalan saat dia menemui jalan buntu. Setelah menyadari bahwa biji itu tersembunyi di balik dinding, Takaru meminta izin Zambo untuk menggali. Di depan semua orang, Takaru meledakkan seluruh dinding dengan segelompok bola api, mengungkapkan sekelompok biji Ildrite berkualitas tinggi. Dia kecewa bahwa itu bukan Ildra yang dia inginkan, tetapi Zambo berteriak padanya, menunjuk bahwa Ildrite bahkan lebih berharga daripada Ildra. Setelah memindai biji, Takaru menemukan bahwa itu adalah material peringkat es, dan bertanya-tanya apakah lingkungan monodense dari tambang sempurna untuk memelihara mereka. Tiba-tiba, B memperingatkan Takaru, jadi dia serius, menarik perhatian semua orang, mendengar beberapa langkah kaki keras mendekati mereka. Zambo menyadari bahwa iblis telah menemukan mereka. Saat iblis semakin dekat, Takaru menyuruh Brolight dan Clay untuk mundur dan berjalan mendekati iblis. Ketika makhluk itu akhirnya menunjukkan wajah kepitingnya, Takaru dan B bersemangat untuk mendapatkan rasa makanan laut lezat lagi. Menyaksikan mereka berdua dengan bersemangat berencana untuk memakan monster, Clay mengingatkan Takaru dan B untuk serius.
Dia mengatakan kepada mereka bahwa kepiting ini adalah monster berperingkat A yang berbahaya, jadi mereka tidak bisa memperlakukannya seperti lelucon. Namun, Takaru masih menyuruhnya mundur. Ingin berburu makanannya sendiri, saat monster menyerangnya, dia menyuruh B untuk melindunginya sementara dia bergerak. Takaru menggunakan mantra cepat dan mengeras pada tubuhnya untuk meningkatkan kemampuannya sebelum bergegas menuju kepiting. Clay dan Brolight berpikir kepiting akan melahapnya, tetapi B menggunakan gelombang suara menjerit yang membuat monster pusing. Takaru mengambil kesempatan ini untuk melompat dan menghancurkan kepala kepiting dengan tongkatnya, tetapi itu menggoyangkannya dengan capitnya. Kemudian, Takaru dengan cepat menghindari serangan sebelum dia bisa menjadi sate, dan B menggunakan sihir es untuk membekukan salah satu kaki kepiting. Saat kepiting berjuang untuk bergerak, Takaru menggunakan mantra pindaiannya untuk mengidentifikasi titik lemah pada tubuhnya. Setelah mengidentifikasi titik lemah, dia memanggil sekelompok jarum es untuk menembus cangkang kerasnya. Saat dia melepaskan jarum es, mereka meluncur ke tubuh kepiting dan membekukan semuanya menjadi patung es. Sementara Takaru memberikan penghormatannya kepada kepiting mati, Clay bertanya-tanya mengapa dia bertarung sendirian alih-alih dengan timnya. Takaru meminta maaf kepadanya dan menjelaskan bahwa dia hanya takut bahwa mereka akan menyerang terlalu keras dan menghancurkan daging berharga mereka. Clay terkejut bahwa dia berencana untuk memasak monster dari awal, tetapi mengingatkan Takaru bahwa dia seharusnya menjadi pengawalnya. Takaru mengatakan kepadanya bahwa dia hanya mencoba membuat segalanya lebih mudah karena dia lebih berpengalaman dalam menangani kepiting, tetapi Clay mengatakan bahwa dia tidak boleh terlalu bersemangat ketika mereka berada di lingkungan yang tidak terduga. Mengatakan bahwa dia dan Brolight tidak akan menentang keinginan Takaru, Clay memintanya untuk mengandalkan mereka untuk keselamatan semua orang. Akhirnya, Takaru mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi Clay menepuk bahunya dan menyuruhnya mengumpulkan daging kepiting. Setelah mengumpulkan daging monster, Takaru juga mengambil semua biji sihir di area itu. Namun, dia merasakan beberapa harta lagi di area terdekat dan mengatakan kepada Zambo bahwa kurcaci bisa menambangnya di masa depan. Saat kurcaci itu menangis dan berterima kasih kepada Takaru atas bantuannya yang besar, dia bertanya-tanya apakah dia akhirnya menyebabkan perubahan pada dunia yang dikatakan manajer luar angkasa. Kemudian, Brolight dan Clay mulai kembali, jadi Takaru berpikir dia akan terus melakukan apa yang dia inginkan selama perubahan itu baik untuk orang-orang di sekitarnya. Setelah kembali ke kota kurcaci, Takaru memberitahu Raja bahwa dia telah mengalahkan monster. Raja merasa terkejut, jadi Zambo mengonfirmasi bahwa mereka benar-benar mengalahkan iblis yang menakutkan. Dia meminta Takaru untuk mengungkapkan sisa-sisa monster, jadi dia mengeluarkan patung kepiting raksasa tepat di tengah-tengah pengadilan. Saat patung berat itu mengguncang ruangan, Raja bangkit dan mengagumi monster. Dia mengucapkan selamat kepada Takaru karena membasmi binatang itu untuk kerajaannya dan menawarkan hadiah, tetapi Takaru hanya bertanya apakah dia bisa membawa tubuh kepiting pulang. Permintaannya yang sederhana mengejutkan Raja, tetapi dia mengizinkan Takaru untuk memilikinya. Saat grup kembali ke rumah, Brolight merasa senang bahwa Raja memberi mereka 3 juta Raves sebagai hadiah untuk kues itu. Namun, dia tidak peduli dengan kekayaan barunya, hanya memikirkan sashimi lezat yang akan dia buat dengan daging kepiting. Clay menyentil Takaru karena mengiler seperti orang bodoh, yang berpikir tentang membuat beberapa gunting pengumpul baru dengan cangkang keras kepiting. Keesokan harinya, Brolight menerima kuda putih cantik yang disiapkan oleh Raja Kurcaci. Clay juga mendapatkan tombak yang diperbaiki, dan Brolight naik kuda untuk mengantarkannya kepada saudara perempuannya. Takaru bertanya apakah dia pergi, jadi dia mengangguk, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa membalasnya untuk semua bantuannya. Dia mengatakan kepadanya dia tidak menginginkan apapun sebagai imbalan, sementara Clay mengingatkannya bahwa kereta mereka juga telah tiba. Segera, Brolight terbang pada kuda barunya dan pergi, dan Takaru dan Clay pulang ke rumah dengan kereta mereka. Begitu dia kembali ke guild, Takaru memperhatikan Ariana memposting kues baru di papan. Dia menyambutnya dan bertanya mengapa dia dengan Clay, berasumsi mereka membentuk party bersama. Clay menjelaskan bahwa mereka hanya bersama sementara, tetapi mereka belum memutuskan untuk berpisah.
Berita ini menggembirakan gadis kelinci itu, dan dia mulai melompat dengan sukacita sebelum pergi untuk melaporkan persatuan mereka kepada Master Guild. Setelah dia pergi, Takaru bertanya-tanya mengapa Clay berkeliaran dengannya. Lizardman mengatakan bahwa meskipun dia tahu Takaru adalah orang misterius dengan kekuatan luar biasa, dia hanya ingin tetap dekat untuk melihat apa yang mampu dia lakukan. Takaru merasa canggung harus berbagi rahasianya dengan orang lain, tetapi dia mempercayai Clay untuk menjadi anggota parti yang baik. Setelah beberapa diskusi, mereka memutuskan untuk menjadi tim yang tepat dan menyebut diri mereka tim Azure Ebony. Kemudian, Takaru membawa beberapa Ildrai berkualitas tinggi kepada Graltas, yang tiba-tiba mulai bergetar saat memegang biji. Takaru berpikir bahwa kurcaci itu kecewa dan bertanya-tanya mengapa dia tidak menyukai kualitas yang lebih tinggi. Kemudian, dia berpikir bahwa material berkualitas tinggi mungkin terlalu sulit untuk ditangani oleh Graltas, tetapi tiba-tiba, baik Graltas dan Ribble mulai menangis, sangat senang memiliki kesempatan untuk bekerja dengan biji impian mereka. Ribble berterima kasih kepada Takaru atas bantuannya yang murah hati, dan Graltas mengatakan bahwa dia belum pernah melihat begitu banyak Ildrai dalam lebih dari 120 tahun hidup. Melihat kurcaci begitu bahagia, Takaru lega mereka menyukai materialnya. Meskipun tahu bahwa Ildrai berkualitas tinggi, itu akan sia-sia jika biji terlalu sulit diproses untuk mereka. Namun, Ribble mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak memiliki uang untuk membeli material yang berharga. Sebagai tanggapan, Takaru mengingatkannya bahwa dia bisa membuat gunting pengumpul, yang akan cukup baginya. Namun, dia mengatakan kepada mereka untuk fokus membuat pedang mereka untuk kompetisi terlebih dahulu. Sebulan kemudian, Guildmaster Wade mengatakan kepada Takaru bahwa seseorang telah menulis surat untuk memanggilnya. Saat Takaru mengambil surat darinya, Clay memperhatikan bahwa itu dari keluarga bangsawan Lucubok, dari mana Lord Kota Belkain berasal. Clay menjelaskan bahwa Lord Kota sebenarnya adalah penguasa seluruh wilayah Lucubok, yang merupakan seluruh wilayah yang termasuk Kota Belkain, melihat bahwa penguasa wilayah memiliki status tinggi. Takaru berpikir itu akan terlalu merepotkan berurusan dengannya. Dia mengatakan kepada Wade bahwa dia akan sakit perut besok, jadi dia tidak akan bisa bertemu Lord. Namun, Guildmaster mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir karena Lord Belmanen adalah pria yang santai. Akhirnya, Takaru memutuskan untuk melihat surat itu dan mengetahui bahwa Belmanen mengundang tim Clay ke perkebunannya untuk memberinya hadiah untuk penampilannya di dataran stabil. Sementara Clay terkejut bahwa dialah alasan mereka diundang, Takaru berpikir bahwa Lord Kota hanya menggunakan hadiah sebagai alasan untuk menemuinya. Clay setuju, berpikir bahwa Lord Kota hanya ingin melihat bayi naga. Mendengar ini, Takaru langsung menjadi protektif terhadap tetapi Wade meyakinkannya bahwa Lord Kota tidak akan mencurinya. Clay juga mengatakan bahwa dia hanya akan meninggalkan Belkain jika Lord Kota ternyata orang yang jahat. Akhirnya, Takaru memutuskan untuk mempercayai Lord Kota cukup untuk pergi menemuinya dengan Clay. Beberapa saat kemudian, mereka pergi ke rumah Lord Kota dengan kereta. Saat kereta pergi, semua penduduk kota melotot pada tunggangan mewah. Takaru bertanya-tanya mengapa semua orang begitu terkesan, jadi Clay menjelaskan bahwa tidak banyak orang yang bisa melihat bangsawan tinggi seperti Lord. Dia juga mengungkapkan bahwa jika seseorang bisa mendapatkan dukungan Lord Kota, mereka akan langsung naik kekuatan dan status, bahkan jika mereka lemah sendiri. Saat Takaru mengangguk mengerti, mereka segera tiba di rumah. Ketika Takaru melihat keluar jendela kereta, dia terkejut melihat kastil mewah yang lebih besar dari apapun yang dia bayangkan. Setelah mereka keluar dari kereta, seorang kepala pelayan bernama Raymond menyambut mereka. Takaru dan Clay mengikutinya saat dia memandu mereka melalui rumah. Di pintu masuk, barisan pelayan menyambut tamu. Saat mereka berjalan lebih jauh ke dalam rumah, seorang gadis kecil tiba-tiba berlari ke arah Takaru. Dia melihat dan berpikir dia terlihat agak lucu, lalu tiba-tiba meminta Takaru menyerahkan naga itu kepadanya. Saat Takaru menolak, dia terkejut. Gadis itu mengklaim bahwa naga adalah makhluk mulia, jadi dia secara alami pantas memilikinya sebagai bangsawan sendiri. Clay menyadari bahwa gadis kecil itu bernama Tiris. Takaru segera memindainya dan menemukan dia adalah putri Lord Kota. Bertanya-tanya bagaimana menangani anak yang keras kepala, Takaru berlutut, yang mengejutkannya.
Kemudian dia bertanya mengapa dia pikir dia akan mendapatkan naga. Dia menjelaskan bahwa seseorang bernama Bernard memberitahunya tentang B, dan sejak itu, dia ingin memilikinya. Takaru bertanya kepadanya tentang Bernard, jadi dia menjelaskan bahwa dia menyuruhnya untuk keras kepala dan memaksa jika dia ingin mengambil naganya. Takaru bertanya-tanya siapa Bernard, dan mengatakan kepada Tiris bahwa B adalah bagian dari keluarganya, jadi dia tidak bisa memberikannya. Dia memanggil nama B, dan B dengan sopan menanggapi sapannya. Ini mengejutkan gadis muda itu, jadi Takaru menjelaskan bahwa B dapat memahami bahasa manusia dengan sempurna. Tiris merasa malu bahwa dia mengatakan begitu banyak hal kasar tentang Takaru dan B, dan mengatakan bahwa dia tidak mengharapkan mereka menjadi keluarga. Saat dia meminta maaf untuk semua kata-katanya yang menyakitkan, B mengatakan kepada Tiris bahwa dia memaafkannya, dan Takaru bertanya mengapa dia menginginkan naga begitu buruk. Tiris menangis, mengatakan bahwa dia membutuhkan naga untuk ibunya. Sebelum dia bisa menjelaskan, Lord Belmanen muncul di aula. Ketika Takaru melihat Lord Kota yang tampan, dia terkejut bahwa pria muda seperti itu sebenarnya adalah ayah dari seorang remaja. Belmanen menghampiri Takaru, memperkenalkan dirinya, dan kemudian menawarkan jabat tangan. Setelah berjabat tangan, Belmanen membawa Takaru dan Clay ke ruang pribadi untuk mengobrol. Dia meminta maaf atas perilaku putrinya yang kasar, tetapi Takaru mengatakan kepadanya bahwa dia tidak keberatan. Clay bertanya mengapa dia mengundang mereka, jadi dia menjelaskan bahwa dia membutuhkan bantuan mereka. Clay terkejut bahwa dia membutuhkan bantuan dan bertanya-tanya apakah itu tentang istrinya. Belmanen mengangguk, dan Clay mengatakan kepada Takaru bahwa istrinya, Milateria, telah terbaring di tempat tidur karena sakit selama 6 bulan terakhir. Belmanen menjelaskan bahwa dia mendengar rumor tentang Takaru, menyembuhkan penyakit tidak tersembuhkan seorang asing di daerah kumuh, jadi dia mengundangnya untuk bantuannya. Takaru mendesah, tahu itu kesalahannya, rumor menyebar, dan Belmanen memohon padanya untuk bantuannya. Memikirkan kekuatan penyembuhannya, Takaru ingat bahwa dia secara harfiah mengubah seluruh tubuh Clay, jadi dia takut bahwa dia akan melukai nyonya dengan dosis yang salah. Belmanen kemudian mengatakan kepada Takaru bahwa Tyrus menginginkan bayi naga karena ibunya. Ini membingungkan Takaru, jadi Belmanen menjelaskan bahwa Tyrus akan segera pergi untuk bersekolah di ibu kota kerajaan, dan dia ingin hewan peliharaan imut untuk menemani ibunya saat dia pergi. Clay terharu atas kebaikan gadis kecil itu, kemudian mulai melotot pada Takaru, membuatnya sadar dia tidak punya pilihan selain membantu mereka. Takaru setuju untuk membantu, tetapi masih takut bahwa dia akan mendapat masalah jika dia tidak sengaja melukai istri bangsawan. Akhirnya, dia meminta Belmanen untuk melihat istrinya, dan dia dengan senang hati membawa mereka ke kamarnya. Setelah mengumumkan kedatangan mereka, dia membuka pintu dan memimpin mereka masuk. Ruangan itu gelap, dan Takaru segera memperhatikan betapa buruknya ventilasi. Ketika Milateria bertanya pada suaminya mengapa dia datang, Takaru terkejut melihat betapa sakitnya dia. Sebelum memulai diagnosisnya, dia meminta Belmanen apakah dia bisa menyalakan ruangan. Namun, Belmanen menjelaskan bahwa istrinya tidak bisa menangani sinar matahari, jadi mereka menjaga ruangan gelap untuknya. Takaru mengangguk dan mendekat ke nyonya dan menggunakan pindaiannya untuk memeriksa statusnya. Belmanen bertanya apakah penyakitnya dapat disembuhkan, dan Takaru mengatakan kepadanya dia bisa mengelola nyeri sendi dan gejala lainnya. Namun, dia bingung dengan penyakitnya karena keracunan Iver, karena dia belum pernah mendengar tentang penyakit seperti itu. Melihat Takaru tenggelam dalam pikiran, Clay bertanya-tanya apakah ada yang salah. Takaru mengatakan kepada Belmanen bahwa dia membutuhkan kepercayaan penuhnya sebelum memulai perawatan. Milateria kemudian mengatakan dia hanya ingin mendapatkan kembali kekuatan yang cukup untuk memeluk putrinya lagi, bahkan jika dia tidak bisa pulih sepenuhnya. Mendengar kata-kata menyedihkan istrinya, Belmanen memohon Takaru untuk membantunya, dan Takaru mengangguk, bersiap untuk memulai prosedur. Clay bertanya-tanya apakah Takaru akan menggunakan mantra yang dia gunakan untuk menyembuhkan lukanya, tetapi dia menjelaskan bahwa jika dia menggunakan mantra itu akan menguras terlalu banyak mana Milateria, jadi dia tidak bisa menggunakannya dalam kondisinya. Kemudian, dia berpikir tentang memperbaiki suasana gelap ruangan,
dan bertanya-tanya bagaimana melakukannya tanpa mengiritasi mata nyonya. Dia memutuskan untuk melemparkan mantra penyembuhan lembut pada matanya, dan memintanya untuk membukanya. Milatria mengangguk dan perlahan membuka matanya, terkejut bahwa penglihatannya telah begitu jelas. Takaru mengangkat tongkatnya untuk membersihkan aura negatif ruangan. Saat dia melemparkan mantra bersih, angin kencang bertiup melalui seluruh ruangan, mengejutkan semua orang. Begitu angin mereda, dan ruangan dimurnikan, Milatria menyadari bahwa matanya sekarang dapat dengan mudah menangani sinar matahari terang, khawatir tentang istrinya. Belmanen bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia mengangguk, meneteskan air mata sukacita, saat dia berbagi kebahagiaannya dengan suaminya. Clay mengucapkan selamat kepada Takaru untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik, tetapi dia tidak terlalu senang tentang itu. Sementara tetap diam, Takaru melihat kembali ke tempat berdiri Belmanen di ruangan. Kemudian, dia diam-diam mengatakan kepada Clay bahwa dia akan menjelaskan situasi secara pribadi. Kemudian, di ruangan terpisah, Takaru mengatakan kepada Belmanen bahwa istrinya diracun menggunakan Iver. Takaru berpikir bahwa keracunannya disebabkan secara bertahap oleh sejumlah kecil racun yang digunakan dalam makanannya. Belmanen bertanya-tanya mengapa ada orang yang melakukan hal seperti itu padanya, tetapi kemudian menyadari itu adalah rencana jahat yang dibuat untuk sengaja membunuhnya. Kemudian, Takaru menjelaskan bahwa dia tidak terlalu familiar dengan Iver, jadi dia tidak bisa menyembuhkan racun zat itu. Ketika dia meminta Belmanen untuk membeli penawar Iver sendiri, dia mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak ada penawar untuk zat ini. Belmanen menjelaskan bahwa racun Iver adalah racun terlarang yang hilang seiring waktu, jadi tidak ada yang bahkan tahu bahan apa yang digunakan di dalamnya. Apalagi apa penawarnya, Takaru berpikir bahwa mereka bisa menyembuhkan racun dengan menciptakan beberapa Iver sendiri, tetapi Clay mengingatkannya itu tidak akan mudah menciptakan kembali racun legendaris. Tiba-tiba, Belmanen ingat cara mereka bisa mencari beberapa petunjuk. Dia mengeluarkan beberapa buku tua yang ditulis oleh leluhurnya, berharap salah satu dari mereka berisi resep racun. Namun, karena buku-buku ditulis dalam bahasa kuno, Belmanen tidak bisa membacanya. Takaru mengangguk dan mengambil buku, dan berkat keterampilan bahasanya yang khusus, dia bisa membaca judulnya. Namun, dia masih tidak bisa membaca semua buku dalam waktu singkat karena dia bukan robot, jadi sebaliknya, dia memutuskan untuk membaca sekilas semua untuk menemukan sesuatu yang terkait dengan racun. Dia menggunakan keterampilan pencariannya dan menemukan Iver disebutkan dalam salah satu buku. Setelah membuka buku, Takaru mengatakan kepada Belmanen bahwa itu berisi deskripsi bunga Iver. Namun, dia berpikir deskripsi bunga sulit diuraikan karena tampaknya ditulis oleh seorang anak. Semua orang mulai merasa canggung, tetapi Takaru membacanya. Ternyata suatu hari, seorang gadis sedang menjelajahi tanah untuk menemukan rempah-rempah ketika dia menemukan danau besar, saat dia beristirahat di batu berbentuk kuda di dekat danau. Gadis itu menemukan bunga Iver berwarna emas tumbuh di sana, saat Takaru terus mengoceh tentang buku harian gadis itu. Clay menutup mulutnya dan mengatakan kepada Belmanen bahwa dia sebenarnya mengenali tempat ini. Belmanen terkejut, jadi Clay menunjukkan padanya titik di peta di mana dia melihat batu kuda serupa di dekat desa. Dia mengungkapkan bahwa desa itu disebut Asyaf, dan Belmanen mencatat bahwa itu terletak cukup jauh dari wilayahnya. Dia menjelaskan butuh sekitar 5 hari hanya untuk mencapai desa, jadi Takaru menyarankan untuk pergi sesegera mungkin untuk mendapatkan perawatan nyonya, saat mereka semua meninggalkan rumah. Salah satu pelayan Belmanen mengawasi mereka melalui jendela. Sebelum meninggalkan rumah, Takaru menempatkan beberapa batu sihir di luar. Clay bertanya-tanya mengapa dia melakukan ini, jadi dia menjelaskan itu adalah tindakan keamanan terhadap siapapun yang mungkin mencoba melukai Milatria dalam ketidakhadiran mereka. Saat Belmanen menyadari betapa cerobohnya dia, Tiris datang berlari ke mereka, merasa bersalah karena menggertak orang yang merawat ibunya. Dia cepat meminta maaf karena begitu kasar kepada Takaru ketika mereka pertama kali bertemu. Dia terkejut dengan perilaku gadis yang matang dan mengakui bahwa tindakannya menyakitinya. Namun, dia memuji kemampuannya untuk mengenali kesalahannya, yang membuatnya bingung. Takaru menjelaskan bahwa jika seseorang dapat mengakui kesalahannya, itu berarti mereka menghargai pikiran dan perasaan orang lain.
Di matanya, Tiris akan memiliki hubungan yang hebat jika dia terus menjadi begitu matang dalam interaksinya. Saat gadis itu menangis dari dorongan hatinya yang menghangatkan, Takaru memaafkannya dan mengingatkannya untuk berhati-hati dengan perilakunya. Dia mengangguk, tetapi kemudian dia memperingatkannya bahwa setelah dia meninggalkan rumah, kepala pelayan Belmanen mungkin mencoba menipunya, jadi dia memperingatkannya untuk selalu mendiskusikan masalah ini dengan ayahnya. Kemudian Takaru meninggalkan area dengan Clay, saat mereka berlari dengan kuda mereka. Dia menggunakan mantra cepat dan ringan untuk meningkatkan kecepatan gerakan mereka. Clay merasa bersemangat dengan perasaan yang kuat, tetapi kudanya tiba-tiba berubah menjadi roller coaster. Takaru akhirnya menyadari dia memberi terlalu banyak energi pada mantranya, tetapi sudah terlambat karena kudanya sendiri juga melesat dengan kecepatan cahaya. Setelah banyak berlari, mereka akhirnya mencapai desa. Takaru bertanya-tanya bagaimana area yang sepi ini bisa menopang populasi desa, jadi Clay menjelaskan bahwa itu adalah surga yang makmur di masa lalu. Saat mereka bergerak melalui tanah tandus, Takaru bertanya-tanya apakah danau juga telah mengering. Clay tidak berpikir begitu, karena badan air yang besar tidak bisa menguap begitu mudah. Takaru mengangguk, dan setelah sedikit lebih banyak bepergian, mereka akhirnya tiba di danau. Setelah mendekat, Takaru menggunakan mantra pindaiannya dan menemukan sesuatu yang menarik. Dia mengatakan kepada Clay bahwa kekeringan mungkin disebabkan dengan sengaja oleh seseorang. Tiba-tiba, beberapa penduduk desa muncul dan terkejut ketika mereka melihat mereka. Memperhatikan ketakutan mereka, Takaru dengan sopan memperkenalkan diri dan Clay, menjelaskan bahwa mereka hanya dalam kues untuk mendapatkan material langka. Ketika penduduk desa mendengar petualangan mereka menjadi curiga, jadi Clay menunjukkan gelang petualang mereka. Menyadari mereka adalah parti peringkat A yang kuat, penduduk desa menyerah, dan salah satu dari mereka jatuh karena kelelahan. Takaru cepat menangkap anak laki-laki itu dan memperhatikan mereka kelaparan, jadi dia meminta mereka untuk menjelaskan apa yang terjadi di tanah ini. Setelah membawa mereka ke desa, kepala desa menjelaskan bahwa danau mereka tiba-tiba berubah warna 10 bulan lalu. Setelah itu, ikan danau juga mati, dan air sumur menjadi tidak bisa digunakan bagi mereka. Namun, seorang pedagang misterius bernama Ingas menyelamatkan desa mereka dengan syarat bahwa mereka memberinya bunga emas langka mereka sebagai imbalan untuk 60 barel air, meskipun dia memberi mereka sejumlah air yang baik untuk setiap bunga. Itu tidak cukup untuk mengolah ladang mereka, jadi penduduk desa perlahan kehabisan makanan. Setelah kepala desa selesai menjelaskan situasi mereka, Clay menunjukkan bahwa Ingas kemungkinan besar mendapatkan bunga ivory dari mereka. Takaru mengangguk, tetapi berpikir bahwa Ingas mungkin orang jahat. Penduduk desa menolak untuk mempercayainya karena pedagang menunjukkan kebaikan kepada mereka, tetapi Takaru mengingatkan mereka bahwa dia hanya mulai membantu setelah air mereka tiba-tiba diracuni. Kemudian, Takaru mengungkapkan bahwa dia menemukan danau sengaja diracuni. Dia juga mengatakan kepada penduduk desa bahwa Ingas telah membeli racun kuat langsung dari mereka, yang membuat semua orang benar-benar terkejut. Karena penduduk desa tidak pernah tahu bunga indah mereka beracun, mereka merasa dikhianati bahwa Ingas mengambil keuntungan dari mereka. Memikirkan bagaimana penduduk desa yang tidak bersalah ini telah kelaparan, Takaru bersumpah untuk menghukum pedagang jahat yang bertanggung jawab. Kemudian, dia menyuruh B menggunakan sihir rohnya. B terbang ke langit dan melepaskan jeritan menusuk, yang memanggil awan dan menyebabkan hujan deras tiba-tiba. Saat penduduk desa menyaksikan air murni hujan pada mereka setelah begitu lama, mereka mulai menikmati sensasi menyegarkannya. Setelah beberapa saat, Takaru menyuruh B untuk menghentikan mantra hujannya. Dia menggunakan sihirnya untuk membersihkan penduduk desa yang kotor dan memperbaiki seluruh desa mereka. Saat semua orang melihat sekitar dengan terkejut, Takaru memberi mereka hadiah terakhir dengan mengeluarkan pesta besar. Senang, penduduk desa mulai makan makanan yang hangat. Sementara Takaru menonton dengan senyum, setelah mereka selesai makan, kepala desa berterima kasih atas bantuannya yang luar biasa. Dia merasa bersalah karena tidak bisa membayar Takaru untuk pekerjaannya, tetapi dia mengatakan kepada kepala desa untuk hanya mengizinkannya mengumpulkan bunga ivory. Takaru menjelaskan bahwa dia membutuhkan bunga untuk membuat penawar. Kepala desa setuju tanpa ragu-ragu, tetapi masih merasa itu tidak cukup untuk membalas bantuan mereka.
Tiba-tiba, anak-anak desa berlari untuk bermain dengan Takaru, tetapi kepala desa memarahi mereka karena mengganggu penyelamat mereka. Clay mengatakan kepadanya dia tidak perlu membalas kebaikan mereka lagi, karena bunga ivory sudah menjadi item khusus desa mereka. Anak-anak membawa Takaru ke markas rahasia mereka. Setelah memasuki rumah rahasia, Takaru bertanya-tanya apakah itu lumbung. Gonza mengangguk dan menjelaskan bahwa penduduk desa menyimpan buah panen mereka di penyimpanan ini. Takaru bertanya-tanya mengapa mereka tidak hanya makan buah jika mereka kelaparan, tetapi Gonza menjelaskan bahwa buah itu sangat pahit. Karena buah itu berasal dari tanaman penghasil madu, penduduk desa hanya memanen nektarnya dan membuang buahnya. Setelah mendengar ini, Takaru memutuskan untuk mencicipi buah litas yang aneh. Sementara anak-anak menonton dengan shock, dia menyadari bahwa buah itu rasanya persis seperti kecap. Sementara itu, kembali di rumah Beruman, Tiris berlari ke kamar ibunya setelah mendengar suara alarm, mengetahui bahwa alarm memperingatkannya tentang orang yang mencoba melukai ibunya. Dia bertanya-tanya siapa orang ini. Saat dia mendekati ruangan, dia menemukan Bernard berdiri di sana. Bernard memperhatikannya dan mencoba mendekat, tetapi Tiris mundur ketakutan. Dia menuduhnya mencoba meracuni ibunya, tetapi dia dengan tenang menyangkalnya. Tiris mengatakan kepadanya bahwa alarm Takaru hanya bisa berbunyi jika seseorang dengan niat jahat mendekati ibunya. Ini membuat Bernard memicingkan matanya, dan dia mengatakan kepada Tiris dia tidak harus mempercayai petualang aneh. Dia tetap keras kepala, mengatakan dia benar-benar mempercayai orang baik seperti Takaru. Bernard masih mencoba meyakinkannya tentang kesetiaannya sendiri, jadi Tiris merasa tertekan olehnya. Tiba-tiba, Beruman datang berlari ke arah putrinya, dan dia cepat pergi ke sisinya. Dia mengatakan kepada ayahnya mereka perlu mendiskusikan sesuatu yang mendesak, jadi dia membawanya dan Bernard ke ruang pribadi. Di sana, Beruman mengakui bahwa dia tidak bisa menjamin dapat dipercayanya Takaru. Tiris terkejut bahwa ayahnya akan mengatakan hal seperti itu, sementara Bernard berpikir bahwa Tuan ada di sisinya. Namun, Beruman menunjukkan bahwa tidak peduli apa, Takaru memang mengobati gejala istrinya, jadi dia perlu memberinya kesempatan. Karena bel alarm Takaru mendeteksi niat jahat dari Bernard, Beruman membawa minuman khusus untuk menguji kesetiaannya. Dia menjelaskan bahwa minuman itu mengandung perawatan yang sama yang telah Bernard berikan kepada istrinya selama ini, dan menyuruhnya meminumnya. Saat Bernard menghindari minuman, suara Beruman menjadi dingin, dan dia mempertanyakan mengapa dia tidak minum obatnya sendiri. Saat Bernard gemetar ketakutan, Beruman tiba-tiba melemparkan minuman ke wajahnya. Bernard mulai berteriak tentang diracuni, tetapi Beruman mengatakan kepadanya bahwa gelas itu hanya berisi air biasa. Karena Bernard mengakui bahwa dialah yang memasukkan racun ke dalam minuman, Beruman memanggil penjaganya untuk menangkapnya. Setelah Bernard dibawa pergi, kepala pelayan memberikan kertas aneh kepada Beruman. Dia menjelaskan bahwa kertas itu ditemukan di barang-barang Bernard, dan Beruman terkejut dengan bahasa kuno yang tertulis di atasnya. Dia menyadari bahwa itu sebenarnya adalah sandi kompleks yang tidak dapat digunakan penjahat acak dengan informasi ini. Beruman berpikir bahwa organisasi kriminal besar mungkin menargetkannya. Kembali di desa, seorang penduduk desa memperhatikan seorang lelaki aneh mengetuk pintu kepala desa. Dia bertanya siapa dia, tetapi terkejut ketika menyadari itu adalah Ingas sendiri. Ingas mengatakan kepadanya dia ingin bunga ivory secepat mungkin, itulah sebabnya dia mengetuk pintu kepala desa. Penduduk desa menjawab bahwa kepala desa saat ini sedang keluar dengan beberapa petualang. Dia kemudian mengatakan kepada Ingas bahwa desa mereka tidak memberikan bunga beracun mereka karena siapapun bisa menyalahgunakannya, menyadari bahwa rahasianya telah terbongkar. Ingas tiba-tiba memanggil bawahannya dan memerintahkan mereka untuk menghancurkan desa. Sementara itu, tetua memimpin Takaru dan Clay melalui gua gelap. Setelah mencapai ujung, mereka menemukan danau indah dengan patung kuda dan bunga emas tumbuh di sekitarnya. Takaru menatap takjub, akhirnya melihat bunga ivory legendaris dengan matanya sendiri. Takaru duduk dan memindai bunga. Pindaian mengungkapkan bahwa taman ivory dijaga oleh binatang buas legendaris, yang mengejutkannya. Kepala desa menjelaskan bahwa Hufleipnir adalah binatang penjaga desa mereka, yang menyelamatkan mereka dari iblis yang memerintah danau mereka dulu.
Saat dia menyebutkan mitos bahwa bunga ivory berasal dari air mata Hufleipnir, Takaru bertanya-tanya apakah tidak apa-apa mengambil bunga yang begitu berharga. Tetua mengangguk, mengatakan dia tidak keberatan memberikannya kepadanya karena Takaru adalah penyelamat desa mereka. Setelah berterima kasih kepada kepala desa atas persetujuannya, dia memotong bunga dengan guntingnya. Takaru bersemangat untuk membuat penawar dan menguji buah kedelai yang dia temukan, tetapi sebelum dia bisa mulai, seorang penduduk desa tiba-tiba berlari ke arah mereka dalam panik. Setelah penduduk desa memperingatkan mereka tentang serangan, Takaru dan Clay bergegas kembali ke desa dengan tetua. Ketika mereka tiba, mereka menemukan semua bangunan terbakar dan rusak di luar perbaikan. Takaru cepat menyuruh B untuk memadamkan api sebelum menyuruh Clay untuk mengevakuasi semua penduduk desa. Setelah usaha mereka yang melelahkan, mereka berhasil mengevakuasi semua orang dan memadamkan semua api. Setelah api padam, seorang penduduk desa dengan senang hati memberitahu Takaru bahwa tidak ada yang terluka parah. Namun, Takaru merasa ngeri untuk semua kerugian mereka, dan penduduk desa mengatakan kepadanya ini terjadi setelah Ingas mengunjungi mereka. Dia mengungkapkan bahwa setelah dia menolak untuk memberikan bunga ivory beracun kepada Ingas, pedagang itu menjadi liar dan membakar seluruh desa. Mendengar ini, Takaru mengepalkan tangan marah, sementara tetua mengetahui bahwa Gonza telah hilang. Mengingat anak laki-laki yang menunjukkan tempat persembunyian rahasianya, Takaru terkejut bahwa dia akan menghilang seperti ini. Sementara yang lain mendiskusikan apa yang harus dilakukan, seorang wanita tua mengatakan kepada Takaru bahwa bawahannya Engace menculik Gonza. Dia menunjuk ke arah danau di mana para penculik melarikan diri, dan Takaru menggunakan keterampilan pencarian yang ditingkatkan untuk dengan cepat menemukan semua penjahat. Setelah dia menemukan semua penculik di dalam benteng yang ditinggalkan, Clay dan Takaru bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, kepala desa menghentikan mereka, memperingatkan bahwa itu terlalu berbahaya. Takaru meyakinkannya bahwa Clay adalah petualang peringkat A yang kuat, jadi mereka pasti akan membawa Gonza kembali. Setelah beberapa waktu, mereka berdua mencapai benteng yang ditinggalkan, sementara Takaru dan Clay menunggu di semak-semak. B terbang ke salah satu jendela, melihat bahwa bandit sedang berpesta di dalam. B kembali dan memberi Takaru intel. Mendengar bahwa pencuri tanpa malu merayakan setelah membakar desa yang tidak berdaya, Clay menjadi marah, berubah menjadi bentuk naganya, dia bersiap untuk menghancurkan bandit. Untungnya, Takaru menenangkannya dengan menunjukkan bahwa bandit bisa melukai Gonza jika mereka dengan sembrono menyerbu ke dalam. Clay menyadari dia benar, tetapi terus mengaum marah karena dia hanya ingin melepaskan amarahnya. Kemudian, B menyarankan menggunakan teknik penyembunyian, jadi Takaru mulai mempertimbangkan pilihannya. Setelah beberapa brainstorming, dia mendapatkan ide yang bagus. Di benteng dan tren, beberapa bandit tertidur saat bertugas. Tiba-tiba, ranting acak patah di tanah, tetapi mereka tidak melihat penyusup. Lebih dalam di dalam benteng, seorang penjaga mabuk terhuyung-huyung sebelum Clay memukulnya. Saat dia mengumpulkan beberapa item dari penyimpanan bandit, Takaru bertanya kepada Clay, jika mantra penyembunyian bekerja dengan baik. Clay mengangguk dan menambahkan bahwa sisa bandit berkumpul di lantai atas. Clay bertanya-tanya mengapa Takaru mengambil beberapa item, jadi dia menjelaskan dia mencari bukti bandit menyembunyikan racun. Kemudian, mereka pergi untuk mencari benteng untuk Gonza. Setelah beberapa saat, mereka frustrasi karena Gonza tidak terlihat dimanapun, dan Clay berpikir sudah waktunya untuk memaksa bandit mengeluarkan lokasi anak laki-laki itu. Saat mereka membuat jalan mereka ke area pesta, bandit tertawa dan mengejek desa karena menolak tuan mereka. Salah satu dari mereka mengatakan mereka akhirnya akan mendapatkan bunga ivory dengan menggunakan Gonza sebagai sandera, dan yang lain tertawa di tanah liat. Sementara itu, Ingas tetap diam dengan ekspresi serius. Sementara bawahannya berpikir sudah waktunya, mereka menaikkan harga racun ivory. Seorang bandit bertanya kepada pasangannya bagaimana dia akan menaikkan harga, jadi pria itu menyebutkan kisah Lord Belman. Bandit menunjukkan bahwa bahkan bangsawan perkasa tidak dapat mengobati istrinya yang keracunan ivory, jadi mereka dapat menyebarkan berita ini ke seluruh dunia. Karena ivory adalah material yang langka, mereka akan bisa menjualnya untuk keuntungan besar kepada pembunuh bayaran manapun, sementara bandit lainnya kagum dengan idenya yang luar biasa. Ingas memukul dengan botol.
Dia mengingatkan bawahannya bahwa rencana itu seharusnya tetap rahasia, dan Takaru akhirnya mengerti mengapa pedagang begitu tertarik pada Ivor. Clay mulai merasa gelisah setelah mendengar rencana jahat bandit, jadi Takaru menyuruhnya masuk dan melenyapkan mereka tanpa membunuh. Clay mengangguk dan menerobos pintu utama, sementara bandit menatap dengan ngeri. Clay masuk dan memperingatkan mereka untuk bersiap, melihat bawahannya benar-benar dikalahkan oleh naga ini. Ingas cepat memutuskan untuk melarikan diri dengan hidupnya yang menyedihkan. Dia memerintahkan salah satu preman untuk membawanya senjata rahasia, tetapi dia ragu-ragu karena senjata itu belum siap. Namun, Ingas mengatakan kepada mereka tidak punya pilihan lain, jadi bandit bergegas untuk mengambilnya. Tiba-tiba, Takaru yang tak terlihat berpura-pura menjadi bandit dan bertanya kepada Ingas apakah mereka harus memindahkan sandera mereka. Ingas mengatakan kepadanya tidak perlu, karena Gonza aman di bangunan luar, tetapi ketika dia berbalik, tidak ada yang berdiri di sana. Di luar benteng, Takaru bertanya-tanya apakah dia bisa menemukan penyimpanan luar yang dibicarakan Ingas. Segera, dia melihat satu ruangan yang dijaga oleh seorang penjaga, dan B mengatakan kepada Takaru dia akan menanganinya. Sementara penjaga menggerutu tentang ketinggalan pesta, B mengejutkannya dengan headbutt di perut. Setelah penjaga malang melewati dinding bata, Takaru bertanya kepada B apakah dia terluka. B mengatakan kepadanya dia benar-benar baik-baik saja, jadi Takaru fokus pada bangunan penyimpanan. Saat dia memanggil Gonza, anak laki-laki itu menjawab dari dalam ruangan terkunci. Lega melihatnya baik-baik saja, Takaru mematahkan kunci dengan mengeraskan tangannya. Begitu pintu terbuka, Gonza mulai menangis lega dan berlari ke pelukan Takaru. Setelah menenangkan anak laki-laki, Takaru membawanya keluar, di mana sisa bandit panik untuk melarikan diri dari monster. Ketika dia melihat tentakel monster, Takaru bertanya kepada bandit makhluk apa yang ada di dalam, dan pria itu mengatakan kepadanya itu adalah iblis danau. Takaru berpikir Clay cukup kuat untuk menangani iblis, tetapi dia bisa berada dalam kerugian menghadapi lawan yang tidak dikenal. Saat dia berpikir tentang membantu Clay, dia bertanya kepada Gonza apakah dia bisa bersembunyi di suatu tempat. Namun, Takaru menyadari bahwa anak laki-laki itu dalam kondisi tidak sendirian, jadi dia menyuruhnya untuk berpegangan erat. Setelah Gonza tenang, Takaru berlari ke dalam benteng. Di sana, dia menemukan Clay bertarung dengan makhluk itu. Ketika asap menghilang, Takaru menyadari iblis itu sebenarnya adalah anemon laut raksasa. Dia memindainya untuk memeriksa statnya dan menemukan itu hanya iblis peringkat B yang dipanggil oleh gas. Di dekatnya, Ingas memohon Takaru untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi dia mengingatkannya bahwa seluruh kekacauan adalah kesalahannya sendiri. Namun, ketika iblis menyambar dengan tentakel, dia melindungi Ingas sebelum bisa melahapnya. Setelah tentakel mengirim pedagang gemuk itu terbang, Takaru bergegas pergi untuk membantu Clay. Clay memujinya karena menyelamatkan Gonza dan menjelaskan bahwa tentakel iblis terus merespons tanpa henti. Untuk mencegahnya beregenerasi, Takaru membekukan seluruh tubuh iblis dengan keterampilan napas es. Clay berpikir monster itu dikalahkan, tetapi Takaru menyuruhnya membunuhnya sebelum keluar dari es. Takaru menyuruhnya membidik otak monster di antara dua mata merahnya, jadi Clay tidak membuang waktu dan menyerang titik lemah dengan pukulan kuat. Namun, ini hanya membuat iblis marah, dan melepaskan pasukan tentakel untuk menyerang Takaru. Serangan itu meledakkannya keluar dari benteng bersama Gonza, tetapi Takaru hampir tidak berhasil menangkap anak itu. Dia melemparkan anak itu ke B dan jatuh ke danau beracun di bawah. Saat dia tenggelam melalui racun, Takaru bertanya-tanya apakah dia akan mati setelah mendapatkan begitu banyak kemampuan yang terlalu kuat. Sementara dia tenggelam, dia menyadari bahwa tubuhnya bergerak sendiri hanya untuk menyelamatkan hidup orang lain, menyaksikan pengumpul tenggelam melalui racun. Seorang anak laki-laki misterius mencatat betapa tidak mementingkan dirinya, sementara dia percaya kebaikan Takaru mengubah dunia menjadi lebih baik. Dia juga merasa ada terlalu banyak anomali aneh di dalamnya. Untuk membantu Takaru memerangi masalah ini, pria itu memutuskan untuk membantunya bertahan. Sementara itu, Takaru sedih bahwa dia akan mati tanpa makan semua makanan lezat di dunia. Tiba-tiba, dia mendengar suara wanita dari kekosongan, tetapi dia terus mengabaikannya sambil meratapi nasibnya sendiri.
Wanita itu mengatakan kepadanya bahwa kekuatannya telah pulih, tetapi Takaru terus dengan keras kepala mengabaikannya. Akhirnya, dia frustrasi dan menariknya keluar dari air. Jadi Takaru akhirnya memperhatikan kuda terbang yang memegangnya. Dia bertanya-tanya siapa dia, jadi dia memperkenalkan dirinya sebagai Hufleipnir. Sebelum dia bisa bertanya apapun, dia menunjukkan Takaru danau, yang telah berubah menjadi warna biru murni. Dia bertanya-tanya bagaimana danau berubah begitu drastis, dan Hufleipnir mengatakan kepadanya bahwa dia memurnikan danau. Dia menjelaskan bahwa dulu, salah satu elemen sihir dalam ekosistem danau menjadi tidak seimbang, yang melemahkannya. Untuk melindungi danau, dia menciptakan bunga ifor, yang memiliki kekuatan untuk menyerap racun danau. Namun, ini menggunakan semua kekuatannya sendiri, jadi dia berubah menjadi patung kuda terkenal. Sayangnya, Ingas datang dan merusak semua usahanya, tetapi Takaru memurnikan danau dan memulihkan kekuatannya dengan menyerap elemen sihir beracun. Takaru dengan rendah hati menerima terima kasih Hufleipnir sebelum dia mengembalikannya ke Clay dan Gonza. Dia mengatakan kepada mereka bahwa kuda putih ini menyelamatkan hidupnya, tetapi Clay dan Gonza tidak bisa melihatnya. Saat Takaru menyadari, dialah satu-satunya yang bisa melihat binatang buas legendaris. Dia menghilang dalam ledakan cahaya. Setelahnya, dia mengembalikan Gonza ke desa dan pergi dengan Clay. Di luar, dia membuat lingkaran batu sihir, menjelaskan bahwa itu akan membiarkannya menggunakan mantra sihir khusus. Clay merasa ragu-ragu, tetapi memutuskan untuk mempercayai kemampuan Takaru. Setelah Clay masuk ke dalam lingkaran, Takaru menggunakan mantra gerbang, yang memindahkan mereka kembali ke rumah Belmanin. Setelah kembali, mereka mendapat bantuan dokter dari Guild Petualang untuk membuat penawar ifor. Setelah penawar selesai, Takaru memberikannya kepada Milateria. Ketika dia minum cairan, kondisinya membaik secara instan. Belmanin meminta Takaru untuk memeriksanya, jadi dia memindai tubuhnya dengan kemampuannya. Karena pindaian tidak lagi menunjukkan keracunan ifor, Takaru meyakinkan Belmanin bahwa istrinya telah sembuh. Kabar baik ini membawa Tiris menangis, dan seluruh keluarga mulai menangis saat mereka merayakan. Setelah menyembuhkan nyonya, Takaru kembali ke desa, di mana semua orang sibuk membangun kembali rumah mereka. Kepala desa sedih bahwa desa mereka terseret ke dalam begitu banyak kehancuran, jadi Takaru meyakinkannya bahwa Ingas berada di bawah tahanan penguasa wilayah dengan semua bukti melawannya, karena desanya akhirnya aman. Tetua bertanya-tanya bagaimana berterima kasih kepada Takaru atas bantuannya yang luar biasa. Takaru mengatakan kepadanya dia tidak ingin hadiah besar, tetapi dia memutuskan untuk menunjukkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia memasak kentang dan menuangkan saus buah kedelai di atasnya. Saat kepala desa menggigit kentang musim, dia jatuh cinta dengan rasanya. Takaru mengatakan kepadanya bahwa itu dibuat dengan kecap, kemudian dia bertanya apakah dia bisa membeli buah litas dalam jumlah besar dari desa mereka. Kepala desa setuju dengan permintaannya, jadi Takaru bertanya apakah dia bisa memperluas ladang buah litas setelah menghasilkan beberapa keuntungan. Kepala desa bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan dengan begitu banyak buah yang tidak berguna, jadi Takaru mengatakan kepadanya dia bisa menjualnya di Belcamp sebagai spesialisasi desa. Tawaran uang akhirnya membuat kepala desa bersemangat, dan Takaru segera mengundang sisa penduduk desa untuk mencicipi betapa enaknya buah tidak berguna mereka. Setelahnya, dia mengucapkan selamat tinggal kepada desa dan kembali ke Clay. Clay bertanya-tanya bagaimana perasaannya setelah semua peristiwa baru-baru ini, dan Takaru mengakui dia lelah. Bahkan, Takaru melihat matahari dan berpikir dia sangat lelah sehingga mulai berhalusinasi. Tapi ketika Clay melihat ke arah tempat di mana Takaru melihat halusinasi, dia menyadari dia bisa melihatnya juga. Segera, Hufleipnir mewujud di depan mereka, dan menyatakan dia adalah makhluk nyata. Kemudian, dia mendarat di depan mereka, jadi Takaru bertanya mengapa dia meninggalkan desa. Hufleipnir mengatakan kepadanya dia bosan terjebak di desa yang sama, dan saat itu juga. Kuda itu berubah menjadi seorang wanita. Dia mengatakan kepada Takaru dia ingin bepergian keliling dunia dengannya, tetapi Clay berpikir itu bukan ide yang baik. Namun, Hufleipnir yakin bahwa dia akan memiliki banyak kesenangan bepergian dengan Takaru, dan mengingatkannya bahwa dia menginginkan kuda. Takaru mengangguk,
tetapi berpikir itu terlalu banyak menggunakan binatang buas legendaris seperti tunggangan biasa. Hufleipnir tampaknya tidak keberatan, dan dengan senang hati mengatakan kepada Takaru dia bisa pergi kemanapun yang dia inginkan dengannya. Saat Hufleipnir mulai mengganggunya, Takaru menyadari dia akan menjadi rasa sakit legendaris di ujung belakang. Itu adalah episode 8. Berlangganan untuk tidak ketinggalan bagian berikutnya, dan tonton video berikutnya di layar.